Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulillahi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, alhamdulillah, hari ini kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani aktivitas kita, dan kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian aktivitas kita sampai dengan siang ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari ibadah yang diikhlaskan hanya kepadanya, dan semoga kita selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sehingga hari-hari kita insyaallah bisa lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya yang telah kita lalui. Selanjutnya insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian kita. Saya akan coba menguraikan dulu satu permohonan yang bulan lalu tertinggal, yaitu untuk membahas tentang buku menyoal hadis-hadis populer yang pernah disampaikan kepada kami untuk dimintakan dibahas isi kajiannya. Maka hari ini saya akan coba uraikan dulu terkait dengan perihal buku tersebut, lalu kemudian di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan pada kajian fiqh al-asma al-husna. Materi hari ini adalah esensi hadis Nabi SAW, yang nanti kaitannya ada terkait erat dengan buku menyoal hadis-hadis populer yang pernah kami tuliskan. Bapak Ibu sekalian, ada persoalan serius di masyarakat Islam, tidak hanya di Indonesia tapi juga di belahan dunia pada umumnya, bahwa seringkali ditemukan dan beredar kalimat-kalimat yang dinisbatkan pada Nabi SAW diduga sebagai hadis, padahal setelah diteliti itu sama sekali bukan hadis. Bahkan saya sebelum kesini mampir sholat di salah satu masjid di area dekat sini, kemudian kami mendengarkan ceramah. Masya Allah, ada setidaknya 2 hadis palsu yang disampaikan dan disebut sebagai hadis Nabi SAW, gitu kan? Padahal amalan itu ada dan bisa menggunakan hadis yang sahih, tapi yang tersebar yang palsunya, gitu. Ini jadi persoalan. Ketika Anda menyampaikan seseorang, ya, bisa untuk mengajak pada satu kebaikan tapi menggunakan cara yang keliru, tetap itu dihukumi dengan sesuatu yang salah. Nanti kita akan lihat apa pentingnya hadis ini, bagaimana cara memahami hadis ini, dan kenapa banyak tersebar hadis-hadis bermasalah yang sering harus kita ketahui apakah benar bersumber dari Nabi SAW atau tidak. Kenyataan kedua, selain persoalan tadi, ada juga kemudian tersebar hadis-hadis sahih di masyarakat dalam bentuk buku-buku yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tapi terjemahan ini menjadi keliru terjemahan atau salah dipahami karena tidak mendalami ilmu mustalah hadisnya, sehingga ketika dipahami salah kemudian disampaikan, maka selain keliru dalam penyampaiannya, keliru juga dalam prakteknya. Nah, misal ada dalam kitab Sahih Muslim nomor hadis 1977. Kalau antum punya kitabnya di jilid yang ke-7 Syarah Imam An-Nawawi halaman 153 sampai 157, posisi paling kiri sebelah atas, hadis riwayat Ibnu Musayyib radhiyallahu taala anhu. Tayyib, disampaikan di situ babun nahyi, bab tentang larangan. Awas, hati-hati. Babun nahyi, bab tentang larangan untuk mengambil atau memotong, an-akhdhi, untuk mengambil atau memotong, al-adfar, kuku, ya, hati-hati, kuku dan bulu-bulu yang melekat atau rambut yang melekat pada seorang yang akan berkurban. Ya, disebutkan dalam hadis dimaksud idza ahalla hilal dzulhijjah, kalau sudah muncul awal pertama di bulan Dzulhijjah sampai nanti ke 10 harinya sebelum penyembelihan, ya, wa arada ahadukum an yudhhiya, dan ada di antara Anda ingin berminat menyembelih hewan kurban, fala yamassa min adfarihi wa sya'rihi syai'a,
Maka jangan sekali-kali menyentuh atau memotong kuku dan rambut yang melekat pada tubuhnya. Nah, di terjemahan dalam bahasa Indonesia ada rangkuman Sahih Muslim diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia di halaman 424 disebut dengan Kitabul Qurban, diterjemahkan jangan memotong kuku dan bulu yang melekat pada hewan kurban. Jadi di hadisnya menyebutkan untuk orangnya, di terjemahan disebutkan pada hewannya. Maka ketika disampaikan jadi keliru, dipraktekkan jadi salah. Dan itu bertentangan selain dengan hadisnya, kemudian bertentangan dari sisi bahasanya, juga bertentangan dengan akal sehat. Bertentangan dengan akal sehat, kan? Nggak ada faedahnya motongin kuku hewan. Dan bagaimana caranya motongin kuku sapi atau unta, gitu kan? Antum mau motong, mau nyembelih hewan, dan antum pegang kakinya pun sudah bermasalah, gitu kan? Tayyib. Maka dari sini kita akan belajar hari ini ya mengenai sesuatu yang pernah saya tuliskan dengan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kebaikan-kebaikan dan manfaat. Kami pernah tuliskan beberapa buku terkait dengan kaidah memahami hadis secara cepat, kemudian menjelaskan beberapa hadis-hadis yang bermasalah di masyarakat, dan ternyata mohon maaf sebagian besar ternyata bukan hadis. Nanti kita akan lihat beberapa bagiannya. Nah, secara singkat saya akan berikan gambaran dulu dari keterangan Al-Qur'anul Karim, kemudian dari hadis-hadis Nabi SAW. Nanti kita coba akan ambil dan diskusikan beberapa persoalan yang sekarang tiba di masyarakat kita. Pertama, kita turunkan dulu dalilnya. Ya, bismillah. Baik, yang pertama kita bisa temukan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 129. Quran surah kedua ayat 129. Kemudian dijawab di Quran surah kedua ayat 151, posisi paling kanan sebelah bawah. Kemudian diminta untuk diikuti, diambil Quran surah ke-59 ayat ke-7. Kemudian cara mengambilnya sesuai kemampuan, Quran surah ke-33. Saya tidak menggunakan spidol merah ya. Ayat 21. Kemudian bila Anda bisa mengamalkan ini dengan baik, maka pahalanya ada di Quran surah ketiga ayat ke-31, posisi paling kiri sebelah atas. Baik, bismillah. Ini dalil Qurannya. Saya baca ulang ya. Baik. Perhatikan. Satu, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 129. Kemudian kedua, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 151. Ketiga, Quran surah 59 Al-Hasyr ayat ke-7. Kemudian Quran surah ke-33 Al-Ahzab ayat 21. Terakhir ini pahalanya Quran surah ketiga ayat 31. Ini teori tentang hadis sebelum ada, kemudian ketika nabinya ada, bagaimana cara mengambil manfaat dari nabi, dan apa pahalanya kalau itu bisa diikuti. Jelas di sini? Baik. Saya teruskan sekarang hadisnya. Baik. Satu, kita ambil misal di hadis riwayat Muslim. Kalau punya kitabnya, untuk ambil jilid yang pertama, halaman 119, posisi paling kiri sebelah atas, di bab yang kelima, hadis nomor ke-15. Dan yang kedua, siapa yang bisa mengambil ini, maka disebutkan oleh Nabi SAW sebagai orang termasuk dalam hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 71 di Kitabul Ilmi, dari Abu Hurairah, posisi paling kiri sebelah atas. Kemudian Anda bisa juga mendapatkan pahala melimpah, pahalanya hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 233. Ini yang paling lengkap di hadis Muslim ada, di At-Tirmidzi juga ada, tapi di Ibnu Majah yang paling lengkap. Maka saya masukkan ini riwayatnya dari sahabat Abu Darda. Karena waktu kita terbatas, saya berikan teori sampai sini. Contoh hadis bermasalahnya, misal, karena bermasalah spidolnya pun bermasalah gitu ya. Baik, alhamdulillah.
Bismillah. Kita ambil misalnya di Musnad Ahmad. Musnad Ahmad. Musnad yang pertama, nomor hadis 259 dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nanti kita bacakan. Contoh kedua di kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Baik. Di nomor hadis 125 kita lihat. Yang terakhir kitab hadis yang tidak ada sama sekali, referensinya tidak perlu saya tuliskan, nanti saya bacakan di akhir. Karena nggak ada referensinya ya palsu gitu kan. Baik. Kita mulai bahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 129, posisi paling kiri sebelah atas di mushafnya. Bismillah. Teman-teman sekalian, ikhwan akhwat, ya, sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan bahkan sebelum diutus menjadi Rasul, saya pernah katakan di pertemuan kita dulu bahwa di antara kemuliaan beliau itu pernah didoakan bahkan langsung oleh dua orang Nabi, ayah dan anak, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Bermohon kepada Allah setelah selesai meninggikan bangunan Ka'bah supaya diutus seorang Rasul yang lahir di sekitaran Ka'bah, bukan lahir di tempat lain. Masya Allah, ini menunjukkan kemuliaan Rasul ini. Rasul lain lahir menjauh dari Ka'bah, ya. Rasul ini lahir di sekitaran Ka'bah, di kelahirannya dekat dengan tempat mulia, di waktu yang sangat mulia, membawa risalah mulia. Dan ini Rasul terakhir, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa di antara doanya disebutkan di Quran? Perhatikan kalimatnya. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Ya Allah, mohon utus nanti seorang rasul dari kalangan sekitaran mereka yang lahir sekitaran Ka'bah. Karena kalimat fihim itu, ya, fihim rasulan minhum, ada fihim dan minhum. Jadi disampaikan setelah selesai meninggikan bangunan Ka'bah. Mohon utus pada mereka, maksudnya penduduk sekitaran sini, Rasul dari kalangan sekitaran sini. Dan setelah kita perhatikan, tidak ada satupun Rasul yang dilahirkan di sekitaran sini dari penduduk ini kecuali Nabi Muhammad SAW. Kalau ini misalnya Hajar Aswad, ya, antum tarik garis dari Hajar Aswad terus lurus sampai ketemu nanti di bawah Bukit Safa. Di sini ada pintu Babus Salam. Kalau dari Babus Salam ditarik dari ke atas ada tangga naik terus. Di sini ada satu bangunan sekarang warna krem yang ditulis dengan Al-Maktabah Al-Qadimah. Ya, perpustakaan tempo dulu kan. Ini diduga kuat oleh para sejarawan sebagai tempat Nabi SAW dilahirkan. Kalau antum umrah misalnya insyaallah atau haji, misal ada di Grand Zamzam di sini, ya, maka di sini ada Jabal Qubais, atasnya Istana Raja. Dari sini sekitaran kurang lebih 50 sampai 70 meter, antum bergeser ke kanan sini akan menemukan bangunan dimaksudkan. Jelas sampai sini? Jadi ayatnya turun, bukti sejarah membuktikan, dan sampai sekarang lokasinya masih ada dan diberikan keterangan-keterangan tertentu yang disamarkan supaya tidak dikultuskan. Paham ya? Baik, saya pernah ke sini melihat di sini sudah ada gambar orang sujud, orang ruku dicoret dan ada tulisan, ya, jangan sholat menghadap ke sini. Karena ada orang sholatnya Ka'bahnya sudah tahu di sini tapi sholatnya menghadap ke sini gitu kan. Baik, itu ada bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Urdu plus bahasa Indonesia. Artinya orang Indonesia pun tidak mungkin diberikan peringatan kecuali pernah terlihat ada di sini, gitu kan? Baik. Nah, jadi ini poinnya. Nah, sekarang persoalannya, apa tujuan mengutus Rasul ini? Karena mustahil Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, ya, baik yang tidak bernyawa, apalagi yang bernyawa tanpa ada faidahnya. Baik. Apa di antara tujuannya? Lihat kalimatnya, yatslu alaihim ayatika, untuk menyampaikan ayat-ayatmu, wahyu. Baik, menyampaikan ayat-ayatmu. Kumpulan ayat-ayat ini ketika dibacakan bacaannya disebut dengan Al-Quran. Makanya isi Al-Quran disebut dengan ayat. Al-Baqarah berapa ayat, Ali Imran berapa ayat, An-Nisa berapa ayat. Jelas ya? Satu, fungsi Nabi SAW menyampaikan wahyu, risalah. Ya. Bentuknya Al-Quran. Dalilnya Quran, surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Posisi paling kiri di pertengahan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Ini Quran. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Masya Allah. Isi Quran disebut dengan ayat. Jadi Al-Quran itu bacaan dia,
Baik, sifatnya disebut dengan ayat yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat itu kalau dalam bahasa Arab diartikan tanda yang mendekatkan seseorang kepada Allah. Kalau tanda yang mendekatkan seseorang pada tujuan itu disebut alamat. Sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Ya, di mana alamat majlis taklim misalnya, ya Al-Khansa di jalan sekian, nomor sekian, 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 sekian. Ketika Anda mengetahui alamatnya, Anda akan lebih cepat sampai ke tujuan. Tapi kalau ayat tidak disebutkan dalam bahasa Arab, ayat kecuali tanda yang mendekatkan seseorang dengan Allah, dengan Rabbnya. Makanya setiap antum baca Al-Quran, keadaan antum jadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Quran surah ke-8 ayat 3 sampai 5 itu. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, lihat ciri orang beriman itu. Jangankan baca sendiri, dibacain ayat Quran aja bergetar dirinya, teringat dengan Allah. Jadi kalau antum baca sendiri, baca Al-Quran, belum ingat dengan Allah, ada yang salah dalam bacaan Anda. Ada yang keliru. Ya, ada yang keliru. Tayyib. Haqqallah. Nah sekarang, ketika ada ayat, sampaikan. Ada ayat, sampaikan. Tapi tidak cukup dengan disampaikan saja. Karena orang yang menerima ketika disampaikan, belum tentu paham dengan kandungannya. Baik ya? Ya misal, turun Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-43. Posisi paling kanan sebelah pertengahan. Wa aqimus shalah, dan tunaikan salat. Nabi wajib menyampaikan. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'arakin. Ya, kerjakan salat, tunaikan zakat, ruku bersama orang-orang yang ruku. Itu wajib disampaikan, nggak boleh disimpan. Disimpan, beliau bisa bermasalah. Nah, hanya persoalannya ketika ayatnya disampaikan, tunaikan salat. Maka orang akan bertanya, bagaimana caranya salat? Jelas ya? Kalau fungsinya terbatas sampai ke sini, maka kehadiran beliau ini hanya akan menghadirkan kebingungan. Ya, maka dari itu diteruskan permohonannya ya oleh dua nabi tadi, wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kandungan wahyu. Ya, Al-Quran atau Al-Kitab ini ya, mengajarkan kandungannya, mengajarkan isinya, mengajarkan wahyu. Tayyib. Wal hikmah, dan esensinya, maknanya. Awas, hati-hati ya. Misal ketika ada turun ayat tentang solat, ya disampaikan, solat diajarkan, Nabi wajib mengajarkan dari awal sampai akhir, bahkan dari wudunya, dari takbirnya sampai dengan salamnya. Hati-hati. Nah, ketika Nabi mengajarkan itu tidak sebatas mengajarkan caranya, tapi wal hikmah, dan esensinya, hikmahnya, maknanya. Kalau antum benar-benar belajar fikih salatnya, antum akan temukan bagaimana Nabi mengajarkan. Dari mulai wudu, itu ada hikmahnya. Kenapa disebut dengan wudu? Kenapa kemudian basuh tangan itu mesti dari depan sampai dengan ke siku, bukan siku ke bawah? Ya, kenapa kemudian dimulainya dari wajah sampai ke tangan? Kenapa ke kepala ini diusap bukan rambut? Kenapa menggunakan kata masaha? Kenapa menggunakan huruf ba dengan 14 maknanya? Sampai dengan ke ujung kakinya. Kenapa antum wudu tapi doa setelah wudu malah taubat? Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Padahal Anda baru wudu, tapi kalimatnya taubat. Itu ada maknanya. Makanya orang-orang yang benar wudunya itu Masya Allah, jaminannya besar sekali. Dia akan dijaga sebagai orang yang baik, dibangkitkan dalam keadaan bercahaya, dan ketika wudunya benar, gugur kesalahan-kesalahannya. Dan hebatnya, orang yang wudunya benar akan tampak kebaikan pada seluruh anggota tubuhnya, karena sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba cek sampai hari ini antum wudu. Ya, dari sekian wudu yang pernah kita kerjakan, pernah nggak menjadikan ujung kepala sampai ujung kaki punya sikap baik dalam kehidupan? Padahal wajahnya sudah disucikan, tangannya dibasuh, kakinya dibasuh. Jangan-jangan cuma basuh yang fisik saja, sementara kotorannya nggak hilang. Bukankah Nabi mengatakan di hadis Muslim, orang yang wudunya benar, setiap tetesan airnya itu menjatuhkan kotoran-kotoran dosanya. Ya, jangan-jangan setelah wudu, pandangan mata masih maksiat, telinga masih dengar yang salah, lisan bicara yang kotor, padahal itu sudah kumur-kumur sampai ke ujung kaki. Ya, atau mohon maaf, antum tidak bertobat dalam wudunya, padahal setelah wudu mengatakan saya tobat. Itu diantara hal-hal yang ini terkait dengan hikmah atau esensinya. Ini ada, apalagi sampai ke sholat, ada semuanya dari awal sampai akhir. Dan yang terakhir, baru kemudian wa yuzakkihim, dan membimbing umatnya untuk menyucikan keadaan dirinya. Ya, menyucikan keadaan jiwanya. Ya. Makanya orang yang belajar Al-Quran, belajar petunjuk Al-Quran dari Nabi, bukan ngarang sendiri maknanya, tidak menafsirkan macam-macam dengan logika atau ilmu yang misalnya dia rasa miliki, tapi dia berdasarkan petunjuk pada keterangan Nabi, memahami maknanya, maka dampaknya apa? Ini, tazkiyatun nafs, pasti akan ada pengaruh ke jiwanya. Orang yang ibadahnya baik, pasti akhlaknya akan mulia. Ini muaranya akhlak.
Makanya silakan antum cek, semua ibadah itu puncaknya akhlak. Antum dilatih salat, apa muaranya? Quran surah 29 ayat 45, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau selama ini salat bagus cara salatnya tapi tidak menghasilkan ini fahsya, ya, tanha 'anil fahsya'i wal munkar, ada yang salah dalam salatnya. Zakat, apa fungsi paling tingginya? Akhlak, menghilangkan kerakusan terhadap harta, bisa berbagi dengan orang lain, bisa berinfak, bisa saling bersedekah dan sebagainya. Itu poinnya. Makanya ada ketika memberikan sesuatu, di situ ada turunan akhlaknya. Quran misalnya surah kedua ayat 263, posisi paling kiri di pertengahan, agak sedikit ke bawah. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Kata-kata yang baik itu lebih bernilai di sisi Allah ya dibandingkan dengan ketika Anda memberi tapi dengan sikap yang tidak menyenangkan. Akhlak sama. Ya, saat Anda umrah, haji ada akhlak. Bukankah Anda tidak boleh menyakiti orang lain? Jangan-jangan Anda ingin mencium hajar aswad tapi menyingkirkan orang, nyungkurkan orang lain dan sebagainya. Nah, itu ada sesuatu yang keliru di situ. Ini poinnya. Jelas sampai sini? Nah, supaya tidak terlampau panjang, apa kaitan dengan fungsi Nabi pada sesi materi kita saat ini? Lihat kalimatnya. Ini mengajarkan wahyu. Maka semua pengajaran Nabi ini terkait dengan wahyu yang diturunkan, ini yang diistilahkan oleh para ulama secara singkat dengan nama hadis. Prakteknya disebut dengan sunnah. Paham sampai sini? Baik, jadi segala yang bersumber dari Nabi SAW berupa ajaran-ajaran yang menjelaskan kandungan-kandungan Al-Quran dan bimbingan kehidupan, baik itu perkataannya, perbuatannya, sifatnya, sikapnya, ketetapan Nabi, semuanya. Itu yang disebut dengan apa? Hadis. Paham sampai sini? Baik. Jadi sampai sini dulu, saya ingin tekankan satu poin, mustahil kita bisa menjadi orang Islam yang baik, mempraktekkan tuntunan dalam Al-Quran, kecuali kita bisa melihat tuntunan hadis. Tanpa hadis mustahil. Ya, jadi dari sini kita bisa tegaskan bahwa tidak benar kalau ada golongan yang menolak sunnah, menolak hadis, sampai mengatakan saya inginnya Quran aja. Ya, karena hadis itu masih belum tentu pastinya. Masya Allah, kalau antum pengen Quran aja, mohon izin, bagaimana nanti salatnya? Seperti apa cara salat Anda? Karena di Quran nggak dijelaskan. Bukan berarti nggak pasti hadisnya, Anda yang belum tahu ilmunya. Jadi jangan sampai ketidakpahaman kita pada sesuatu menyimpulkan yang seharusnya tidak kita lakukan. Jelas ya? Baik. Jelas sampai sini? Alhamdulillah ya. Baik. Baik. Saya akan sedikit menekankan lagi kalau melihat wajah-wajah minta tolong gitu ya. Tolong jelaskan lagi ya. Baik, alhamdulillah. Saya kira cukup ini. Nah, sekarang ini kan baru doa. Doa Nabi siapa tadi? Ya, Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Saya pernah sampaikan bahwa beliau berdua itu hidupnya 30 generasi sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Yang ingin saya sampaikan pada antum semuanya, artinya apa? Saking pentingnya tugas Nabi ini, saking pentingnya. Atau dengan bahasa spesifik pada kajian kita, saking pentingnya hadis atau sunnah Nabi ini, ya, Masya Allah. Jangankan kita yang hidup sekarang, 30 generasi sebelum Nabi dilahirkan, 2 Nabi, 2 Rasul memohon kepada Allah supaya diturunkan bimbingan ini. Sekarang Nabinya diberikan kepada kita. Ada tuntunannya, antum nggak pakai, Masya Allah keterlaluan. Keterlaluan, 2 Nabi, 2 Rasul saja sudah memohon kepada Allah. Ya kan? Kalau antum urutkan Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas alaihissalam, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tarih, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam. 30 generasi sebelum kelahirannya memohon kepada Allah supaya ada ini. Lalu setelah nabinya kemudian hadir, diturunkan, dijawab oleh Allah. Jadi perhatikan, 2 nabi, 2 rasul bermohon kepada Allah, baru dikabulkan 30 generasi setelahnya. Dikabarkan di Quran surah kedua ayat 151, posisi paling kanan sebelah bawah. Dan mereka tidak mengeluh. Ya, setelah Ibrahim, Ismail nunggu lagi sampai lahir ini. Ada 2 nabi, 2 rasul bermohon kepada Allah, dikabulkan 30 generasi setelahnya. Mereka tidak mengeluh. Antum nabi bukan, rasul bukan, ketaatannya tidak setaat Ibrahim, tidak setaat Ismail, tidak setakwa keduanya, surga belum jelas, tidak seperti jelas keduanya. Bermohon kepada Allah, baru 30 menit, 30 hari, belum terkabul, sudah mengeluh. Antum sehat? Ya? Nah ini poinnya. Ya? Jadi
kadang-kadang ada sesuatu pengabulan dari Allah yang diberikan saat kita siap. Saat kita siap, ya, karena Allah tidak memberikan yang diinginkan, hanya memberikan apa yang dibutuhkan. Maka turunlah Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 151. Hebatnya, Masya Allah, mintanya tadi berapa? Halo? La haula wala quwwata illa billah. Ada 4 golongan orang pembelajar. Cepat ingat, lambat lupa, kan? Kemudian cepat ingat, cepat lupa, lambat ingat, lambat lupa, dan lambat ingat, cepat lupa. Ini agak repot nih ya. Baik, berapa yang diminta tadi? La haula wala quwwata illa billah. 4 ya. 4. Masih ingat kan? Ayat Quran, wahyu, yang kedua hadisnya, yang ketiga hikmahnya, dan yang keempat baik tazkiyatun nafs. Minta 4. Jawabannya di Quran surah kedua ayat 151. Kama arsalna fiikum rasulan minkum. Sebagaimana telah kami utus seorang rasul dari kalangan kalian. Masya Allah. Kalimatnya menggunakan kum, ya, ditujukan pada setiap orang yang membaca Al-Quran. Artinya kalimat ini tidak hanya ditujukan pada sahabat Nabi di masa lalu saat Quran diturunkan, tapi kepada kita saat ini pula. Ya. Maksudnya kalau dalam bahasa bebasnya, dulu pernah ada yang berdoa supaya diutus seorang Rasul, membawa fungsi yang baik ini. Sekarang kami kabulkan untuk kalian. Bukan umat yang lain, kita yang diberikan. Jadi sekali lagi keterlaluan kalau kemudian dulu orang mohonkan belum mendapatinya, kita Masya Allah sudah diberikannya. Ya. Lalu ketika diturunkan Nabinya, ada petunjuknya, antum gak gunakan. Maka Masya Allah gitu kan, Allah inginkan mudah, kita menginginkan yang sulit. Itu yang keliru. Kemudian teruskan, yatslu alaikum ayatina, dikabulkan. Yatslu alaikum ayatina, 1, ya, untuk menyampaikan wahyu dari kami. Wa yuzakkikum, membimbing menyucikan jiwa kalian, dikabulkan. Wa yu'allimukumul kitaba, ya, mengajarkan kandungan Alkitab, hadis, dikabulkan. Wal hikmah, dan hikmah esensinya, 4 dikabulkan. Jadi 4 doa dari 2 Nabi tadi dikabulkan oleh Allah, tapi karena keutamaan Nabi Muhammad SAW, 4 dimohonkan, dikabulkan 5. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan pada kalian segala hal yang mungkin belum kita ketahui. Masya Allah. Jadi ayat ini, 2 ayat ini menegaskan bahwa ada fungsi penting hadis yang harus menjadi rujukan kita dalam beribadah. Mustahil kita bisa beribadah memahami Al-Quran dengan baik tanpa merujuk pada keterangan Rasulullah SAW. Quran diturunkan pada siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Berarti beliau yang lebih tahu tentang isinya. Dibimbing oleh Allah menerangkan kepada kita. Jadi mustahil kita bisa menafsirkan Quran sendiri tanpa merujuk pada keterangan Nabi SAW. Jelas di sini? Tayyib. Karena itu langsung muncul perintah dalam Al-Quran. Quran surah ke-59 ayat yang ke-7. Posisi paling kanan di pertengahan, langsung di ujung ayatnya. Baik, perhatikan kalimatnya. Bismillah. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Baik. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Dan segala yang pernah dibawa oleh Rasulmu sallallahu alaihi wasallam, semua segala menggunakan ma di situ. Ismun mausulun yadullu 'alal 'ammiyah, kan? Huruf yang menunjuk pada keterangan benda atau ajaran tanpa batas. Ya, lihat kalimatnya, wa ma pakai ma atakumur rasul. Masya Allah. Lihat, tadi 2 nabi berdoa, Rabbana wab'ath minhum rasulan, ya, rasul. Lalu sekarang dikabulkan, kama arsalna ini Quran surah kedua ayat 151. Kama arsalna fikum rasulah, sebagaimana kami telah utus seorang rasul. Kemudian ajarannya diturunkan, disebut kalimat Rasul lagi di sini. Lihat, wa ma atakumur rasul, dan segala semua tuntunan yang dibawa oleh Rasul untuk kalian. Untuk kaliannya ada pada kata kum di sini. Ya. Perhatikan sebentar ya. Biasanya membawa sesuatu itu dalam bahasa Arab yang standar disebut dengan hamala. Hamala kalau itu benda, ya, atau hal yang sifatnya umum. Misal, ana ahmil al-qalam. Saya bawa spidol ini. Itu hamala, sesuatu yang nampak. Tayyib. Ada yang kedua, datang, biasanya menggunakan kata jaa. Jaa idza jaa nasrullah wal fath. Tayyib. Yang ketiga, jika memadukan keduanya, datang dan membawa sesuatu dan plus punya nilai ketulusan. Itu kalimat yang berubah menjadi kata ata. Ata ya'ti. Ata ya'ti itaan. Sesuatu yang datang dibawa dengan penuh ketulusan. Itu poinnya. Diseakan-akan Allah ingin menyampaikan, nih
Rasul akan datang membawa kepada kalian tuntunan-tuntunan pelan-pelan dan dibawa dengan ketulusan. Tidak ada pernah pamrih. Maksudnya tidak ada beliau menyampaikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu dari kita. Gak pengen dibayar, gak pengen diberi harta, gak pengen populer, gak pengen disanjung-sanjung, gak pengen dikultuskan. Memang datang dengan tulus. Ya. Karena itu Masya Allah, ya. Ini beliau datang bawa tuntunan. Tidak ada maksud apa-apa. Cuma ingin mengajarkan saja. Tidak minta bagian dari bayaran dan sebagainya. Ya, jadi seakan-akan ingin menerangkan bahwa tidak ada celah bagi kita untuk menolak dan mempersoalkannya. Jelas di sini? Baik. Karena itu, ketika Allah sudah menyebutkan kemuliaannya, keikhlasan hatinya, kebaikan petunjuknya, maka kalimatnya langsung menggunakan bentuk perintah. Fakhudhu, cepat ambil. Ya. Fakhudhu. Fakhudhu. Saya mau ilustrasikan begini ya. Misal, ada amplop, isinya masing-masing 500.000. Jumlahnya 50. Jadi kita sampaikan, kami akan lemparkan amplop ini ya pada jam 9 misalnya kan. Kemudian silahkan yang dapat silahkan kumpulkan sebanyak-banyaknya. Datanglah orang berkerumun misalnya kan, siap untuk menunggu lemparan amplop. Nah, ketika teman-teman kita bagikan amplopnya, kita lemparkan begini, kira-kira yang terjadi apa? Rebutan. Mereka akan mengambil dengan rebutan. Sesuatu yang diambil dengan cepat, merebut, digenggam erat, kira-kira kalau sudah tergenggam, mau nggak diambil lagi dari yang lain? Pasti dipegang kan? Itu dalam bahasa Arab disebut dengan khudhu. Dari kata akhadha ya'khudhu. Ya, kata perintahnya disebut dengan khudhu. Seakan-akan ingin mengatakan, kalau Nabi sudah datang dengan petunjuknya, ayo berebut ambil itu. Ayo berebut. Dan pegang, jangan dilepaskan. Kalau pengen diambil orang, jangan berikan. Maksudnya kalau itu ingin diambil dari Anda pertahankan. Jangan diambil orang. Karena itu yang terbaik. Jadi ketika Nabi membawa tuntunan dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Misal, makan ada tuntunannya, minum ada tuntunannya, berpakaian ada tuntunannya. Begitu Anda menemukan petunjuk dari Nabi, cepat ambil. Karena itu yang terbaik. Dan jangan lepaskan. Makanya para sahabat ketika datang ayat ini, apapun yang Nabi ajarkan, itu mereka akan segera ambil dan mereka praktekkan. Ya, nanti banyak gelar-gelar yang melekat pada para sahabat, ya sebagai dampak praktek dari apa yang disyaratkan oleh ayat ini. Ya, seperti Abdurrahman bin Sakhar, nama aslinya Abdul Syams, masuk Islam dari Majusi, tadinya Kristen, kemudian masuk ke Islam, ya 3 tahun sebelum Nabi SAW meninggal dunia. Ya, itu mohon maaf sudah di tahun ke-7 Hijrah. Ketika datang ke Madinah masuk Islam, beliau menyesal. Ya, menyesal kenapa nggak dari dulu saya masuk Islam. Ya, terlambat gitu kan, didahului oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Akhirnya apa yang dilakukan oleh beliau? Luangkan sisa waktunya karena menyadari bahwa Nabi ini sudah sepuh dan tidak akan selamanya hidup bersama beliau. Karena merasa waktunya terbatas, maka beliau meningkatkan motivasi lebih untuk belajar dari Nabi SAW. Waktunya digunakan untuk fokus. Ini sunnah dari para sahabat. Jika antum merasa tertinggal untuk mendekat kepada Allah, maka motivasinya mesti lebih berkali lipat dibandingkan dengan yang sudah belajar. Ya, tambah lagi, ya. Investasikan waktunya lebih. Orang lain sudah lebih duluan. Makanya kalau di Timur Tengah itu ada anak-anak belajar menghafal Al-Quran, misal kan sudah semakin tumbuh belum hafal juga, dia akan tingkatkan lagi. Ya, nggak mau kedulian orang yang lain. Apalagi yang baru terlambat, dia akan nyusul dia maksimalkan. Ini sahabat beliau ini, Masya Allah, yang lain menunggu di majlis ta'limnya Nabi, beliau ini menunggu di depan rumahnya Nabi. Jadi langsung melihat ketika keluar seperti apa jalannya, dilihat ya. Kemudian ketika dipanggil menoleh seperti apa. Ketika bersalaman bagaimana? Ketika senyum seperti apa? Akhirnya walaupun cuma hidup 3 tahun bersama Nabi, tapi mendapatkan hadis yang sangat banyak, sampai 7.000 hadis. Ya, dan keutamaan yang kedua itu cepat mempraktekkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sampaikan bersikap lembutlah kan terhadap sesama, ya baik manusia, hewan, apalagi kemudian tumbuhan. Itu banyak hadis terkait dengan itu. Enggak nunggu lama, begitu mendengar hadisnya seketika dipraktekkan. Fakhudhu, ambil cepat. Makanya menggunakan fa. Ya, fa harfu atfin yadullu ala tartibin bila hududin. Huruf perangkai 2 peristiwa yang direspon dengan cepat tanpa jeda. Jadi begitu disampaikan pada peristiwa kedua mengamalkan, gak nunggu waktu, lakukan. Makanya ketika menemukan anak kucing kecil ya liar namanya Hurairah. Ya, kalau kucing rumahan yang jinak itu kitpun namanya. Qaf dengan ta ada tasydid ya, kitpun. Diserap oleh orang-orang di barat dengan nama kitty. Ya, bahasa Inggris kitty, ada Hello Kitty kan? Itu kucing rumahan. Ya.
Makanya bisa jadi spray, jadi bantal, di macam-macam ya. Itu kitty. Dari kit dari bahasa Arab. Banyak dari bahasa Arab itu. Sugar. Sugar itu dari sukar, gula. Dari bahasa Arab. Jadi banyak dia. Nah, tapi kalau kucing liar namanya hurrah, pakai H besar. Anaknya disebut Hurairah. Ketika dipraktikkan itu, Masya Allah, ya, mendengar hadis tentang kemuliaan, memuliakan makhluk, jalan ketemu anak kucing kecil, ya, yang liar, kehilangan induknya, dibawa oleh beliau, dirawat. Langsung dipraktikkan. Masya Allah. Ya, sampai ketika lapar disuapi, ketika dingin diselimuti, kemana-mana dibawa, seperti kasih sayang ayah terhadap anaknya. Makanya ketika satu kali berpapasan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluar anak kucingnya mengeong, maka disebut oleh Nabi seketiga, Anta Abu Hurairah, kamu bapaknya anak kucing kecil. Jadi seorang yang sangat perhatian pada anak kucing seperti ayah perhatian pada anaknya. Itu aplikasi dari kalimat ini, fakhudhu. Maka muncul sebuah kunyah, julukan yang menghadirkan kelembutan. Ada yang bisa seperti itu, seperti Abu Hurairah, Masya Allah. Ke ta'lim bawa anak kucing, kantor bawa anak kucing dia, Masya Allah. Antum ke pasar bawa kucing, kan nggak mudah. Jadi ini yang paling menarik nih. Tapi gelar itu muncul dari kemuliaan tadi, fakhudhu, cepat ambil. Jelas di sini? Maka ini kalimat Quran. Jika antum menemukan tuntunan hadis-hadis Nabi atau sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti sahabat pernah berebut untuk mengambilnya, maka kita harus lebih meningkatkan motivasi untuk mendapatkannya. Ya. Saya sering katakan bahwa sahabat-sahabat Nabi lebih dekat kepada Nabi, ke surga juga lebih dekat, gitu kan? Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mendengar hadis Nabi itu masih dikejar. Antum tahu Abu Darda? Di antara sahabat Nabi pernah dengar? Ya, Abu Darda itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Damaskus, di Syria. Tayyib, dan beliau cukup banyak menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada salah satu hadis yang dihafalkan oleh beliau yang oleh sahabat-sahabat lain itu sudah tidak ada yang memilikinya karena sudah ada yang meninggal dan ada yang tidak memilikinya, cuman beliau saja, Abu Darda. Apa yang terjadi? Saya mau berikan gambaran. Ada di antara seorang sahabat yang lain mendengar hadis itu cuma ada di Abu Darda, beliau dengarnya di Madinah, di Al-Madinah Al-Munawwarah. Itu ditempuh oleh beliau perjalanan dari Madinah kota Nabi, ya, Al-Munawwarah, Al-Madinah Al-Munawwarah, ya, ke Damaskus, Dimashq. Ya. Zaman dulu nggak ada motor, ya, Masya Allah, sepeda nggak ada, apalagi mobil, bis misalnya, ya, mohon maaf, pesawat dari Madinah itu ke Syria atau sebaliknya, itu kalau pakai bis 1 hari 2 malam, ini jalan kaki, hanya untuk mengambil satu hadis Nabi SAW. Tayyib. Begitu mendengar hadisnya cuma ada di beliau Abu Darda, maka jalan kaki, ditempuh jalan sampai ketemu. Ya, sampai ketika bertemu ditanya, Anda punya keperluan apa? Kata beliau setelah berpelukan disampaikan, uridul hadis, saya menginginkan satu hadis. Ya, saya mendengar hanya Anda yang memiliki, tidak ada pada yang lain lagi. Dipastikan lagi, indaka haja ukhra, apa Anda tidak memiliki keperluan lain lagi? Kata beliau ini, kalla, tidak, faqat uridul hadis. Saya cuma menginginkan satu hadis itu saja. Maka disampaikanlah hadis yang populer sampai dengan hari ini, terdapat di riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233 itu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menyiapkan dirinya kemudian dia menempuh satu perjalanan, ya, untuk belajar pengetahuan agamanya walaupun cuma sedikit tadi, walaupun cuma mengambil satu hadis, maka apa pahala yang disiapkan? Allah akan mengganti segala jerit payah dalam perjalanannya, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, dengan memudahkan langkah kakinya ke surga. Masya Allah, gitu ya. Nah, ini Anda bisa bayangkan maksud saya, ini dibayar tuntas oleh Allah dengan kalimat Nabi tadi. Tapi yang paling menarik, sahabat Nabi saja, Masya Allah, yang sudah banyak amalannya, dekat dengan Allah, hafal Quran, tahu banyak hadis, mendengar saudaranya punya hadis cuma satu saja, maka ditempuh oleh beliau datang ke sini. Ya. Beliau khawatir kalau beliau meninggal duluan belum mendapatkannya, atau Abu Darda meninggal duluan, kemudian tidak bisa mendapatkannya lagi. Cuma satu hadis, ditempuh dengan seperti ini. Antum sahabat bukan, tabi'in bukan, tetangga Nabi bukan, kan? Quran juga nggak tahu sudah hafal atau belum sampai dengan hari ini, gitu kan? Hadis berapa yang dikumpulkan? Ya, maka ada banyak tawaran hari ini kita, ada banyak hadis disampaikan. Ustaznya datang sendiri, menerangkan sendiri, nulis sendiri, hapus sendiri, direkam juga, gitu kan? Dan antum datang, ada snacknya, tempatnya enak, gitu kan? Belum mau tersentuh untuk belajar juga, antum mesti kasih apa lagi untuk belajar? Paham ya? Alhamdulillah. Baik, jadi sikapnya saya urutkan ya supaya kajian kita sistematis. Saya tidak suka Anda hanya tahu tapi nggak ngerti jalan-jalan berpikirnya, gitu ya. Baik. Nah, sekarang saya urutkan. Jadi sampai ketemu kata hadis, dalil hadis ini 2. Ini perintah Qurannya untuk mengambilnya.
Jadi kalau Anda tanyakan, bagaimana cara kami mengambil petunjuk Nabi tadi? Pelan-pelan, bagaimana cara kami mengambil petunjuk Nabi tadi? Ya, kan dari Nabi kan banyak kan? Dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi kan? Ada semuanya. Dari yang ibadah sampai yang muamalah. Dari perkara tahara, salat, puasa, sampai bagaimana bersikap pada orang tua, bersikap dengan tetangga, dan tuntunan dalam kehidupan yang lebih luas lagi. Diungkapkan dengan kata yang sangat indah. Cuman satu huruf, begini. Kan? Nah, cara mempelajarinya di tafsir Al-Quran surah 33 ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Saya sudah terangkan ini, jadi tidak perlu saya ulang lagi, kan? Saya hanya tegaskan saja, kata uswah ini bisa dibaca dua, ya, bisa dengan harakat dhammah, riwayat Hafiz dari Asim, ya, uswatun hasanah, bisa dengan riwayat Warsh atau Qalun dari Nafi' dengan harakat kasrah, iswatun hasanah. Kalau menggunakan dhammah terkumpul, rafa', sesuatu yang menunjukkan tinggi dalam bahasa Arab. Makanya harakatnya disebut dhammah, sesuatu yang mengumpul. Kemudian mahalnya dalam i'rab atau tempatnya dalam i'rab disebut dengan rafa', sesuatu yang menunjukkan aspek yang tinggi. Kalau antum belajar ilmu bahasa Arab, antum akan pelajari ini, kaidah-kaidah ini. Maksudnya apa? Pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada banyak ajaran-ajaran. Yang pertama, ada yang levelnya cukup tinggi. Ya, cukup tinggi, tidak mudah untuk diikuti. Bisa cara salatnya Nabi, cara salat malamnya. Saya pernah sebutkan di hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Posisi paling kanan sebelah bawah sampai 2012. Itu bagaimana disebutkan ketika ditanya oleh sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah, Hudzaifah Al-Yamani, kemudian ditanya juga oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhum jami'an. Kaifa kanat salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, apa jawabannya? Salli arba'an, thumma yusalli arba'an, thumma yusalli thalatha. Beliau pernah salat 4 rakaat, kemudian 4 rakaat, kemudian 3 rakaat. Di kadang-kadang Nabi salat 11 rakaat dengan 4 4 3, kadang-kadang 2 2 2 2 di ujungnya 1, kan? Itu ada di hadis riwayat Muslim, nomor hadis 749 dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya, salatul laili mathna mathna, fa idza khashiya ahadakumul fajra falyutir rak'atan wahidah. Tapi poinnya, kata Sayyidah Aisyah, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Tapi jangan tanya bagaimana bagus dan panjangnya salat dan bacaan beliau. Sulit untuk ditiru. Rakaat pertama bisa bengkak-bengkak kakinya. Ya, dan saya pernah katakan, pernah diikuti oleh ketiga sahabat ini. Salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa keterangan mereka? Ternyata rakaat pertamanya Nabi membacakan 100 ayat Al-Baqarah. Itu pun tidak langsung dibaca. Begitu berhenti di ayat nikmat, beliau berdoa meminta, fasa'ala. Wa idza waqafa 'ala ayatil 'adzab, kalau berhenti pada ayat azab, beliau bermohon perlindungan kepada Allah bagi umatnya. Jadi tidak mudah menemukan itu, berdoa, bermohon. Dikira selesai ruku, tidak. Teruskan ke Ali Imran 200 ayat. Dikira ruku lagi, tidak. Teruskan sampai An-Nisa 176 ayat. Ya, Nabi Rasul dekat dengan Allah, Masya Allah, orang paling takwa, surganya jelas, masuk surga tanpa hisab, dijaga dari berbuat dosa, satu rakaatnya 5 juz 4 halaman. Dan besoknya ketiganya tidak ikutan lagi. Ya? Nah, ini menunjukkan bahwa ini tidak mudah, ya. Taib. Yang ini kasrah. Kasrah itu secara ilmu bahasa, ya, tempatnya khafad, sesuatu yang rendah, kecil. Ya, makanya disebut kasrah. Kasrah dari kata kasara, sesuatu yang terpecah. Kalau kita katakan orang Arab kasrah zajaj, kaca pecah. Ya, maka pecahannya kan melahirkan yang kecil-kecil kan? Makanya harakatnya juga dari segi bacaan jadi kecil. Ya, dari dhammah besar jadi kecil, i kasrah i. Ya. Antum keluar malam-malam tuh, jam 1 jam 2 gitu kan? Dari sini dengar suara di situ i kecil ya. Antum enggak usah takut, bilang aja ente kasrah ya. Antum pulang gitu kan? Selesai. Nah, ini menunjukkan sesuatu yang kecil, yang ringan-ringan. Ya, yang ringan-ringan. Jadi bisa Anda dapatkan yang ringan-ringan, senyumnya Nabi, cara makannya Nabi, minumnya Nabi, gitu kan? Kemudian berjalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpakaiannya beliau dari bangun tidur sampai tidur lagi. Di Quran membentangkan pilihan sesuai kemampuan kita. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kita. Silahkan, mulai dari yang kecil-kecil terus. Ya, jangan dulu tinggi-tinggi. Jadi kalau mau mengikuti Nabi, mulai misalnya dari yang kecil-kecil dulu. Antum belum pernah tahajud, jangan pengen langsung 11. Mulai 2 rakaat dulu, witirnya 1, sudah nikmat besoknya 4 rakaat, kan? Witirnya masih 1, teruskan lagi 6 rakaat, witirnya 3. Nanti kalau sudah enak sampai punya satu perasaan tertinggal sekali tahajud, itu ada penyesalan. Maka itu kenikmatan yang nggak bisa dibayar dengan apapun.
Itu poinnya. Nah, kalau Anda sudah bisa kerjakan ini, maka Anda mendapatkan hasanah, kebaikan yang bernilai pahala. Hasanah itu kebaikan yang bernilai pahala. Ada pahalanya, ya. Ada pahalanya. Maksudnya apa? Kalau Anda bisa mengikuti Nabi SAW, selain menghasilkan maslahat urusan dunia yang sama, tapi juga bernilai pahala. Saya kasih contoh begini. Ini minuman misalnya kan. Bismillah. Maaf ya, saya ambil kiri karena nggak terjangkau kanan. Nah, perhatikan. Ini minuman. Kalau diminum misalnya kan. Ini si fulan A minum dengan kadar yang sama. Gelasnya sama, ukurannya sama. Tutupnya juga sama seperti ini. Taib. Yang si B juga minum di tempat yang sama dengan volume yang sama. Yang satu ketika minum tidak mengikuti tuntunan Nabi. Misal, dia minum dengan tangan kiri. Dia tidak mengucapkan kalimat Allah, Bismillah paling minimal misal. Yang satu ambil dengan tangan kanan, dia sebut nama Allah. Jadi hadis riwayat Imam Malik di Al-Muwatta nomor hadis 2020. Posisi paling kanan sebelah bawah dari Abu Sulma. Kan idza qaddimat ta'am, kalau makanan dihidangkan, khudh bi yaminika ma yalik, ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu, fasammillah, kemudian sebut nama Allah. Dia ambil dengan tangan kanan, dia sebut bismillah, dia minum. Perhatikan, dua ini yang minum sama-sama mendapatkan manfaat dunia dari minuman, menghilangkan haus. Tapi yang kedua mendapatkan hasanah. Ketika dia ikuti petunjuk Nabi dituliskan pahalanya. 10 kebaikan, 100 kebaikan, 1000 kebaikan berdasarkan niat keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini? Maka maksud saya, dari antum bangun sampai dengan tidur lagi, sampai usia sekarang berapa yang telah dikumpulkan pahala dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jangan-jangan bangun tidurnya belum seperti Nabi contohkan, kan? Kemudian makannya belum seperti Nabi contohkan, masuk kamar mandi nggak seperti Nabi inginkan, dan sebagainya. Di ketika Anda kumpulkan, Anda dapatkan itu. Makanya fitrah kita berdoa kepada Allah supaya setiap dunianya mendapatkan bagian dari pahala, kerja dapat pahala, di rumah tangga dapat pahala, anak sekolah dapat pahala, dan di akhirat meraih kebaikan dari pahala itu. Coba cek, antum biasanya doa paling favorit apa yang dibacakan? Rabbana atina fid dunya hasanah. Lihat, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Perhatikan kalimat di situ. Rabbana atina fid dunya hasanah, bukan kebaikan biasa. Karena kalau kebaikan biasa, jangankan Anda, non-muslim juga bisa. Anda jangan kira untuk mendapatkan baju yang bagus cuma Anda yang bisa. Non-muslim juga bisa jadi dapat hal seperti itu. Anda jangan kira yang punya mobil mewah cuma Anda saja. Non-muslim juga bisa punya. Ya, bahkan mungkin bisa lebih bagus dibandingkan dengan Anda. Tapi yang diinginkan dari kita bukan cuma baik, tapi hasanah. Ada nggak pahalanya di situ? Masya Allah. Jangan-jangan yang punya Ferrari cuma dipakai ngebut doang, nggak pernah dibawa ke masjid. Masya Allah. Nggak pernah dipakai ibadah. Kalau cuma begitu, jangankan Anda, non-muslim juga bisa. Bedanya kita dengan yang lain adalah bagaimana setiap benda yang melekat pada diri kita, bahkan fisik kita itu bisa hasanah. Mata ini hasanah, telinga hasanah, kan? Lisan hasanah. Makanya semua ayat di Quran dari ujung kepala sampai ujung kaki menunjukkan aspek hasanah. Mata hanya boleh lihat yang baik-baik. Quran surah 24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan, sampai ke ujung kaki. Kaki hanya boleh melangkah dengan cara yang baik. Quran surah 25 ayat 63, kan? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Coba cek sampai dengan hari ini, berapa kebaikan kita yang sudah menghasilkan pahala dan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Kalau Anda nggak ikut ini nggak akan dapat hasanah. Walaupun namanya hasanah, nama saya hasanah, tapi nggak ikut ini nggak akan dapat. Ya. Bismillah. Paham sampai sini? Baik, alhamdulillah. Nah, puncaknya adalah kalau Anda bisa mengikuti tuntunan semua ini, ternyata bukan cuma dapat hasanah, tapi Anda mendapatkan puncak pemberian Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan pada setiap hamba. Itu ada di Quran surah ketiga ayat 31, posisi paling kiri sebelah atas. Bismillah. Qul in kuntum tuhibbunallaha, katakan Muhammad, jika kalian memang serius mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, ikuti petunjuk Nabi, ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Quran surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mencintai Allah, ya kan? Maka ikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang bisa diraih kalau kita bisa mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dengan dua pola tadi, baik yang ringan sampai menuju ke puncak tertingginya, kan? Maka Masya Allah, lihat kalimatnya, yuhibbukumullah. Maka pertama, Allah akan turunkan cintanya, akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang ini menjadi orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah cintai seorang hamba, maka yang diberikan pertama kali
wa yaghfir lakum dzunubakum. Semua dosanya dihapuskan. Ya, dosanya digugurkan. Sudah, artinya kalau dosa gugur tinggal tersisa yang baik. Yang baik kan setiap sesuatu ada pasangannya. Ya, baik pasangannya dengan buruk. Jadi kalau keburukan sudah nggak ada, kebaikan yang muncul. Kalau kebaikan nggak ada, keburukan yang muncul. Makanya antum kalau ingin jadi orang baik sebetulnya sederhana. Yang buruk-buruk dari tubuh kita itu tekan, jauhi, hilangkan. Mata jangan lihat yang buruk. Kalau terbiasa melihat yang baik, kepada yang buruk antum akan alergi. Nggak percaya silahkan. Antum biasa lihat yang baik-baik saja. Lihat orang saleh, lihat Al-Quran, lihat masjid, lihat yang mendekatkan diri anda pada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu melihat yang maksiat, antum akan palingkan. Nggak akan bisa lihat antum. Nggak akan bisa lihat. Silahkan kalau nggak percaya. Sebaliknya, orang yang biasa melihat yang buruk misalnya, kemudian dia jarang melihat yang baik, maka akan tertukar. Begitu melihat yang baik-baik akan alergi. Akan alergi. Ya, lihat masjid sudah nggak ada getaran. Lihat orang taklim, maunya cuman sinis dan sebagainya, gitu kan? Lihat orang datang bawa kebaikan, ada komentar yang tidak menyenangkan. Begitu aja. Jadi kalau seseorang terbiasa dengan keburukan, maka sulit mendatangkan kebaikan. Begitu sebaliknya. Nah, ini dosa itu kan buruk. Kalau dosa sudah digugurkan, maka yang tersisa cuma kebaikan saja. Maka jadilah dia seorang yang baik. Kalau di hadis qudsi disebutkan, semua aktivitasnya akan dibimbing oleh Allah. Ya, disampaikan di hadis qudsi, matanya adalah mataku, tangannya adalah tanganku, kakinya adalah kakiku. Maksudnya jangan dibayangkan mujassadah, itu salah, fatal, ya. Maksudnya semua keadaan dirinya dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu melihat dibimbing supaya nggak melihat yang maksiat. Ya, salah lihat pun dia akan istighfar, langsung dia akan palingkan. Ya, dan itu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Paham sampai sini? Baik. Nah, sebentar. Jadi maksudnya uraian pertama dari dalil ayat-ayat Al-Quran ini ingin menyampaikan bahwa pentingnya kita kembali pada ajaran Rasulullah SAW untuk menjalani seluruh praktek kehidupan kita berdasar keterangan Al-Quran. Baik. Sekarang persoalannya, antum pernah lihat Nabi? Di mimpi barangkali? Nah, mimpi aja nggak pernah lihat. Bagaimana kita bisa mengambil ajaran dari Nabi? Orang dulu alhamdulillah melihat Nabinya ada, gitu kan? Diajarkan langsung oleh Nabi. Sekarang kita lihat Nabi aja nggak pernah, di mimpi belum tentu ketemu, gitu kan? Lalu bagaimana cara kita mengambil ajaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Baik, maka diberikanlah rumusnya kemudian oleh Imam Muslim tadi di hadis riwayat Muslim di kitab beliau. Kalau punya ini di jilid yang pertama halaman 119 bab yang kelima, ya, hadis nomor ke-15 posisi paling kiri sebelah atas. Kalau mau kitabnya yang sama dengan saya, mungkin ada, untuk mencari-cari mungkin ada sedikit perbedaan atau apa, ya, tapi umumnya insya Allah akan sama sih ya, babnya. Mungkin halaman berbeda. Kalau ingin sama dengan saya, yang terbitan tahun 2002, cetakan Darul Hadis, warnanya biru dongker, dan itu yang versi bahasa Arabnya. Baik, saya bacakan kalimatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Babul isnadi minad din. Ya, babul isnadi minad din. Bab belajar agama yang sumbernya tersambung pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sumbernya tersambung pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab belajar tuntunan agama yang sumbernya tersambung pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah termasuk bagian penting dari ajaran agama itu sendiri. Maksudnya, ya, tahan dulu penanya, tidak usah dituliskan. Maksudnya, antum belajar segala hal terkait dengan tuntunan syariat kita, kalau bersumber dari Nabi, itu sama pentingnya dengan ajaran Nabinya. Misal, ajaran Nabi sholat tadi kan, wahyu dari Al-Quran, diajarkan oleh Nabi. Antum mau sholat kan harus belajar dulu tuh. Gak mungkin tiba-tiba langsung sholat. Bagaimana caranya kan? Anda harus belajar. Nah, maka Anda telusuri, ya, dari orang-orang yang pernah belajar dari Nabi. Nah, penelusuran dari orang-orang ini, riwayat yang sampai kepada Nabi itu disebut dengan sanad namanya. Jelas ya? Nah, di sini kita akan mulai pada aspek terpentingnya. Jadi ketika Anda ingin belajar pada orang-orang yang tersambung kepada Nabi, maka riwayatnya disebut dengan apa? Sanad, ini poinnya. Nah, kita sudah mulai mau masuk kepada inti bahasan. Jika Anda pelajari ilmunya, Anda gali, Anda ambil riwayatnya, maka pola pembelajarannya disebut dengan isnad namanya. Isnad.
Isnad. Di pola belajarnya disebut dengan isnad, runtutan riwayatnya disebut dengan sanad. Jelas? Nah, yang seperti ini pola belajar begini, ini yang akan disebutkan di dalam riwayat tadi, ini akan memastikan benar tidaknya praktek ajaran ibadahnya. Di Anda belajar sholat, dipastikan dari orang-orang yang tersambung ke Nabi. Belajar dari si fulan belajar dari si fulan, dari si fulan lagi, sampai ketemu sumbernya dari Nabi SAW. Nah, disebutkan oleh Imam Muslim, pelajaran seperti ini sama pentingnya dengan praktek sholatnya. Artinya kalau praktek belajarnya, cara belajarnya tidak mengikuti pola ini, asal belajar saja, tidak dipastikan berasal dari sini, maka resikonya pun sholatnya akan salah. Bukan cuma belajarnya, resikonya sholatnya pun akan keliru. Ya, sholatnya pun akan keliru. Jelas di sini? Tayyib. Nah, sekarang persoalannya kita akan mengambil sumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat tadi di awal, segala yang bersumber dari Nabi disebut apa? Hadis. Tayyib, hadis. Pelan-pelan. Maka untuk mendapatkan hadis Nabi ini, kita harus mencari ya informasi yang tersambung sampai ke kita sampai menyatakan ini hadis. Maaf, pelan-pelan tadi. Kalau kita ingin mencari sesuatu yang sumbernya tersambung sampai ke Nabi yang disebut hadis ini, tadi runtutan riwayat disebut apa? Sanad. Maka syarat hadis yang pertama mesti ada sanadnya. Baik, pelan-pelan. Di sini inti bahasan kita akan mulai dipahami dengan baik. Jadi kalau satu hadis tidak memiliki sanad misalnya, atau bahkan sanadnya bermasalah, maka hadisnya akan dipersoalkan oleh para ulama. Jadi, aspek pertama, sanad. Misal, kita ambil contoh misalnya kan. Ini yang ada orangnya dulu ya, yang ada orangnya. Kita ambil yang benar dulu ya, di Al-Bukhari nomor hadis yang pertama, Imam Al-Bukhari. Al-Bukhari pernah bertemu dengan Nabi SAW? Tidak. Masanya jauh sekali gitu kan? Masanya jauh sekali. Dia tidak pernah bertemu. Tapi meriwayatkan hadis dari Nabi. Hadis yang pertamanya tentang niat. Innamal a'malu binniyat. Pernah dengar hadis itu? Tayyib, maka ditelusuri Al-Bukhari mendapatkan dari si fulan, si fulan dari si fulan, si fulan dari si fulan, sampai ke ujung riwayat akhirnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut dengan sanad. Kalau dipastikan runtutan-runtutan ini sampai kepada Nabi, sampai puncak terakhirnya, maka status hadis ini bisa dianggap tidak bermasalah. Sesuatu yang tidak bermasalah, sehat, baik, bisa diamalkan, itu yang disebut dengan sahih namanya. Sahih. Maka antum mendengar di sini istilah hadis sahih. Paham sampai sini? Baik. Nah, sekarang saya kasih gambaran yang kedua. Nanti Anda dengar istilah-istilah, saya ingin paham gitu ya. Jangan cuma hafal, oh ini begini, ini begitu, tapi nggak ngerti isinya. Nah, yang kedua, orangnya ada, tapi bermasalah. Misal, pernah dengar hadis ini? Didapatkan di Musnad Ahmad, Musnad pertama, Abdullah bin Abbas, nomor hadis 259. Ya. Pelan-pelan. Pernah dengar hadis ini? Kalau nanti insya Allah sebulan, 2 bulan ke depan, antum akan mendengar riwayat seperti ini. Ya, saat masuk ke bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ada pernah dengar? Wa barik lana fi Ramadan. Atau riwayat kedua, wa balighna Ramadan. Jadi ada 2 riwayat di sini. Ya Allah, mohon berkahi kami di bulan Rajab dan berkahi kami di bulan Sya'ban dan mohon sampaikan kami ke bulan Ramadan. Pernah dengar itu? Tayyib. Kalimatnya baik. Gak ada masalah. Doanya bagus. Hanya persoalannya disebut sebagai hadis. Apakah benar itu hadis? Maka cara mengeceknya kita harus lihat dulu sanadnya. Benar nggak tersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Masya Allah, ternyata tersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, didapatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas atau disingkat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Hanya yang jadi persoalan dari sambungan riwayat ini ditemukan seorang bernama Ziyad An-Numairi. Ziyad An-Numairi. Ya, saya berikan ilmu cepat dulu ya. Ziyad An-Numairi ini seorang yang seringkali ya diketahui ya oleh masyarakat pada umumnya, dikenal seringkali berbuat menyimpang. Ya, sering berbuat menyimpang. Ya.
Mohon maaf, kadang misalnya berperilaku yang tidak pantas ya, atau sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah dasar agama. Nah, orang-orang yang menyampaikan hadis tapi perilakunya bertentangan dengan isi hadis, maka mohon maaf status hadisnya itu diingkari oleh para ulama. Maka disebut dengan hadis mungkar namanya. Mungkar. Ya. Mungkar itu hadis yang diriwayatkan oleh orang yang terkenal bermasalah. Ya. Maka hadisnya diingkari. Bukan yang salah riwayatnya, bukan yang salah kalimatnya. Yang salah ada orang bermasalah di sini. Ya, kalimatnya belum tentu salah, tapi karena diriwayatkan oleh orang bermasalah, supaya tidak menjadi aib bagi agama dan celak kepada Nabi, maka hadis ini diingkari oleh para ulama, nggak digunakan. Ya, sebab nanti khawatir ada tuduhan kepada orang-orang Islam di masa yang akan datang. Pantas orang Islam bermasalah begini, hadisnya pun diriwayatkan oleh orang mabuk, hadisnya diriwayatkan oleh para pencuri, hadisnya diriwayatkan oleh para pencela misalnya. Nah, maka tuduhan-tuduhan itu muncul, maaf, menjadi aib bagi kesucian dalam ajaran agama. Paham sampai sini? Maka ini diantara contoh hadis mungkar. Maka hadis itu jarang digunakan oleh para ulama, disebut sebagai sebuah hadis. Banyak hadis-hadis yang lain sebetulnya yang sahih. Ya, jadi kalau ada yang sahih, kenapa menggunakan yang mungkar, yang dhaif? Ya. Misal, yang lain lagi. Misal, pernah dengar hadis ini? Insya Allah, sekarang sudah bulan apa? Masya Allah, ya. Jamaah Majlis Al-Khansa mah kebingungan tentang sekarang bulan apa. Taib, Masya Allah, Masya Allah. Taib, 2 bulan lagi kita masuk Ramadan Insya Allah, ya. Kurang lebih 2 bulan lagi lah, ya, bertepatan dengan 26 atau 27 Mei sudah masuk ke awal 1 Ramadan. Nanti antum akan temukan di bulan Ramadan kalimat-kalimat seringkali diulang seperti ini. Awal Ramadan rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqu minan nar. Awal Ramadan itu adalah rahmat, pertengahannya adalah maghfirah, ujungnya adalah pembebas dari neraka. Pernah dengar hadis itu? Tayyib, Masya Allah. Hadis itu ada sanadnya, tersambung kepada sahabat Salman Al-Farisi. Tapi persoalannya, sebelum nyambung ke Salman Al-Farisi, di tengah-tengah ada seorang bernama Ali bin Zaid bin Jud'an. Ini orang terkenal sekali di masyarakat dan disebut oleh para ahli hadis dengan orang yang suka tertuduh seringkali berdusta. Ya, walaupun dustanya nggak secara langsung. Misal ngarang-ngarang kalimat, itu kan? Masya Allah, hukallah. Ngarang-ngarang kalimat yang tidak benar, ngarang-ngarang cerita, sehingga tidak bisa dibedakan apakah di kalimatnya itu cerita atau hadis Nabi SAW. Tayyib, orang yang tertuduh seperti ini seringkali terlihat seperti berdusta, ya, maka mohon maaf, hadis yang diriwayatkan oleh orang ini statusnya lebih buruk dibandingkan dengan yang pertama tadi. Disebut dengan matruk namanya, matruk. M yang kedua, matruk. Matruk. Matruk itu yang ditinggalkan. Kalau yang tadi diingkari itu masih bisa dilihat. Ya, saya melihat misalnya ini handphone bagus, oh ini bukan punya saya ingkari. Kalau matruk, lihat aja nggak usah, ya, tinggalin aja. Namanya tinggalkan, nggak usah dilihat gitu kan. Itu matruk namanya. Nah, hadis yang tadi itu, ya yang saya sebutkan, awal puasa adalah rahmat, pertengahannya maghfirah, ujungnya adalah pembebas dari neraka. Itu termasuk kategori hadis matruk, hadis yang sangat bermasalah. Padahal banyak penyebar di masyarakat kan. Nah, itu nggak dipakai oleh para ulama, ditinggalkan. Ya, Masya Allah, ulama yang soleh meninggalkan, para alim meninggalkan, yang hafal Quran meninggalkan, yang tahu hadis meninggalkan. Antum ulama bukan, hafal Quran kadang-kadang belum, gitu kan? Hadis berapa banyak dihafalkan, antum sendiri mengamalkan. Yang salah bukan ulama, yang salah barangkali kita belum teliti keadaan hadis itu. Nah, jadi kalau anda tanya, Ustadz, kenapa sekarang banyak tersebar yang seperti itu? Nah, itu asalnya ada satu musibah terjadi saat hadis itu dituliskan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya, Sahih Ibnu Khuzaimah. Beliau menyampaikan bab namanya bab Fadhailur Ramadan, bab tentang keutamaan Ramadan. Ibnu Khuzaimah ini ahli hadis, pakar di bidangnya. Beliau ingin menunjukkan ini hadis yang bermasalah, ini hadis yang tidak bermasalah. Maka diberikanlah sebuah bab judul bab Fadhailur Ramadan, bab tentang keutamaan Ramadan. Salah satu hadis yang disebutkan ini yang bermasalah. Kata beliau, in kana hadithu sahihan, jika memang benar hadis ini benar-benar sahih. Kalimat in di situ menunjukkan di sini bermasalah. Dijelaskan ada sipulan bermasalah di situ. In kana hadithuhu sahihan. Hanya nanti terjadi satu musibah sepeninggal beliau, terjadi banjir besar yang diantara air yang menimpanya mengenai pada pembahasan ini. Huruf innya hilang. Yang dari kalimat in kana hadithuhu sahihan berubah kalimatnya jadi kana hadithuhu sahihan. Yang asalnya jika benar hadis ini sahih,
ya menunjukkan sesuatu yang meragukan, artinya jadi berubah menjadi hadis ini benar-benar sahih. Jadi kalau tidak diteliti lagi kepada manuskripnya atau makhtutatnya, maka akan dipastikan bahwa orang ini mengira hadis sahih. Maka disampaikan dalam setiap kesempatan. Paham sampai sini? Baik, jadi saya ingin berikan satu ilmu yang cepat, maksud saya. Tidak semua hadis-hadis yang sampai kepada kita itu bisa benar isinya, tapi juga ada yang bermasalah. Ada yang mungkar, ada juga yang kemudian yang matruk. Yang terakhir, sebentar. Saya berikan ilmu pertama dulu ya. Pernah dengar kalimat ini? Makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Pernah dengar? Taib. Dari mana hadisnya? Baik, hadis yang ketiga ini itu masuk dalam golongan hadis M yang ketiga, namanya maudhu'. Maudhu'. Tadi mungkar, kemudian matruk, ketiga maudhu', atau dikenal dengan hadis palsu. Palsu itu maksudnya bukan hadis. Makanya Anda cari periwayatnya nggak akan ketemu, ya. Makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang, silakan cari. Bahkan di kitab hadis palsu pun saking palsunya nggak akan ditemukan. Ya. Ada kitab-kitab hadis palsu namanya al-maudhu'at. Jadi saking palsunya hadis tadi yang saya sampaikan, di kitab hadis palsu pun nggak akan ditemukan. Ya. Nah, ini motivasinya, mohon maaf, motivasinya nanti ada orang-orang tertentu, khususnya di zaman terjadinya saat fitnah kubra itu, ya, setelah terjadinya pembunuhan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, disusul oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dan terjadi persoalan besar, ya, ada fitnah kubra di situ, saling tuduh macam-macam, sehingga berpindahlah kemudian dari masa khilafah itu kemudian ke masa raja-raja dan sebagainya. Nah, ada mulai penyimpangan perilaku di masyarakat. Nah, apa diantaranya? Terbagi dua. Ya, ada mulai perebutan kekuasaan. Sudah menjauh dari ajaran-ajaran Rabbani, ya. Petunjuk Al-Quran, petunjuk hadis yang dulu saling memberikan kekuasaan. Kalau antum lihat indah sekali sejarahnya itu. Ya, saat penunjukan khalifah itu, ya, saat penunjukan khalifah, penggantinya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, itu kan saling tunjuk tuh. Ya, jadi dikumpulkan sahabat 5 orang yang utama, ya, si fulan nunjuk si fulan. Ya, Utsman nunjuk kepada Ali. Ali nunjuk kepada Abdurrahman bin Auf. Sampai ke paling ujung, ya, saat sampai kepada sahabat yang paling ujung, ditunjuk kepada dia, karena nggak ada yang ditunjuk lagi di sini, dia mengundurkan diri. Antum bayangkan, fulan nunjuk fulan, fulan nunjuk fulan, sudah nggak ada orang lagi nih, saya mengundurkan diri. Saking merasanya bahwa ini amanah luar biasa. Tapi masa itu kemudian terjadi satu fitnah luar biasa, sudah mulai ada persaingan, perebutan kekuasaan dan sebagainya. Di antaranya mulai memunculkanlah orang-orang yang ditugasi memberikan kalimat-kalimat yang keliru. Bahkan saking nekatnya, ada yang mengambil bagian dari hadis Nabi SAW. Sampaikan ini hadis, ya, sampaikan ini hadis. Pernah dengar kalimat ini? Maaf, al-mar'atu imaduddin, perempuan itu, ibu-ibu itu tiang agama. Pernah dengar? Masya Allah. Atau tiang negara, pernah dengar? Baik, Masya Allah, imadul watan, tiang negara, itu hadis palsu. Di antara hadis palsu, karena ada yang pernah didemo dari kalangan penguasa, ya, salah satunya kalangan perempuan-perempuan, maka disampaikanlah kalimat tadi untuk menenangkan mereka. Sampai banyak sekali. Ada yang pengen laku dalam urusan dunianya, ya, sampai tukang terong pun bikin hadis. Ya, ada bikin hadis itu tersebar sekali. Kalau antum belajar tentang riwayat ilmu hadis akan ditemukan. Ya, ma'u zamzama dawa'un likulli da'in. Air zam-zam itu obat dari segala penyakit yang sahih. Maka dituliskan kemudian, disebutkan dengan kalimat yang sama, terong obat segala penyakit. Ya, padahal kalimatnya keliru dan bukan bagian dari hadis. Jadi ada motif ekonomi, ada motif politik, dan tidak sedikit motif-motif untuk beribadah tapi ditempuh dengan cara yang salah. Makanya nanti Anda akan temukan kalimat-kalimat ajakan untuk menghidupkan amalan tertentu, kan? Kemudian entah itu di bulan Ramadan, entah itu di bulan Sya'ban, entah itu di bulan Rajab. Apa poinnya? Bagus, ingin mengajak orang meningkatkan ibadah, cuman dia datang dengan hadis-hadis yang telah direkayasa dan bukan berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah awal mulanya munculnya hadis palsu, sampai disebutkan pernah ada seorang mau dieksekusi. Ketika akan dieksekusi, ya, karena hukumannya hukuman kematian, diqisas. Kalau dia memasukkan atas nama Nabi, kalau di hukum Islam, ya, dan dia mengaku itu. Begitu mau dieksekusi ditanya, berapa hadis yang telah Anda palsukan? Masya Allah. Berapa jawabannya? Arba'ina alfan, 40.000 hadis yang palsu, baju dari satu orang. Maka Anda bisa bayangkan berapa banyak yang menyebar di sekitaran kita untuk saat ini. Ya, kalau kita tidak ketahui dengan baik, maka resikonya tadi bisa salah dalam, ya, menunaikan ajaran syariat, bisa salah juga dalam memahami. Nah,
tiga hal ini yang mau saya sampaikan disebut hadis yang nggak bisa diamalkan. Di luar ini itu masih bisa diamalkan. Jelas ya? Misal, mohon maaf, tadi disebut hadis sahih kan sampai pada Nabi ya. Orang-orangnya tidak bermasalah. Tapi nanti ada masalah sedikit. Misal saja, mohon maaf, ada yang hafalannya misal berkurang sedikit ingatannya. Tapi bukan hal yang fatal. Titik misalnya kan beda koma dan sebagainya. Maka status hadisnya nanti turun dari hadis sahih menjadi hadis hasan namanya. Ya, tapi masih bisa diamalkan. Jadi kalau hadis itu tidak punya status yang tiga ini, entah itu mungkar atau matruk atau maudhu, itu masih bisa diamalkan. Paham ya? Jadi, kalau sudah dipahami ini, saya mau coba berhenti sebentar sampai nanti saya mau tunjukkan pada bagian yang terakhir. Ya, yaitu secara singkat nanti kalau tidak ada yang perlu dibahas tentang bagaimana cara memaknai satu hadis. Kadang-kadang hadisnya sahih, tapi cara baca antum keliru, sehingga keliru dalam memahami dan keliru dalam mengamalkan. Nanti saya tunjukkan beberapa contoh untuk menutup kajian kita. Nah, terkait persoalan yang ini, kami sudah tuliskan di buku menyoal hadis-hadis populer, ya, yang ini yang dulu, yang versi dulu, yang sekarang yang warnanya cetakan hijau. Isinya sama semua, tidak ada perbedaan di sini. Ya, jadi saya sudah pernah tunjukkan di sini beberapa hadis yang bermasalah di sekitaran kita, yang antum harus kenali karena banyak di sekitaran kita yang disebutkan itu. Ya, dan mohon maaf, stok dari kami untuk yang dipasarkan itu sudah tidak ada. Yang ada mungkin wakaf. Antum tanya aja, kalau ada wakaf kan dapatkan. Ya, karena buku kita nggak dijual di toko buku. Ya, karena dari hasil ini kita arahkan lagi untuk kepentingan yang lain. Ada yang kami tulis untuk bangun masjid, ada yang kami tulis untuk anak yatim, ada yang kami tulis untuk para janda yang butuh perhatian juga kan. Jadi kalau kita berikan ke toko buku, mungkin nggak akan dapat bagian sepenuhnya. Ya, ada yang kita ambil lagi, ada yang kita gunakan, dan ada kemudian untuk percetakan yang lain kembali. Jadi mohon maaf kalau di kami tidak ada sistem jual beli yang utuh. Yang dibeli itu dijadikan wakaf lagi, dan dari wakafnya untuk digunakan pada yang baik lagi. Nanti insya Allah kalau belum ada, kita coba akan mohon dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan bisa dicetak dan bisa dibagikan lagi ya. Jadi kalau antum bisa pelajari, mudah-mudahan dapat manfaat dari sini. Taib. Ada pertanyaan yang sudah masuk? Kalau tidak ada, saya mau kasih contoh bagian terakhir ya. Kalau bisa mohon izin nanti ada dituliskan sementara. Saya kasih nanti gambaran untuk bahasan selanjutnya. Bismillah. Apakah kekuatan hukum Al-Quran sama kedudukannya dengan sunnah? Mungkin pertanyaan antum kebalik. Jadi, apakah kekuatan hukum sunnah sama dengan Al-Quran? Tayyib. Kalau yang antum gali, yang disebut dengan sunnah itu, dipastikan kesahihannya bersumber dari Nabi, maka jangan dipertanyakan lagi. Karena memang sunnah itu tafsir daripada Quran. Itu penjelas. Kalau sudah disebutkan penjelas, maka kekuatan hukumnya sama. Ya, baik Al-Quran ataupun sunnah. Karena sumber hukumnya langsung bersumber dari Nabi atas petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya disebutkan nanti dalam Al-Quran, ya, di surah An-Najm itu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, Nabi SAW ketika menyampaikan ajaran itu bukan berdasarkan keinginan pribadi, tapi itu wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini menunjukkan bahwa apa yang disampaikan dari Nabi itu sama kuatnya dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya Al-Quran. Karena yang disampaikan Nabi tiada lain adalah petunjuk dari Allah langsung, ya, Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau hadisnya benar, sahih, dipastikan dari Nabi, itu hukumnya sama dengan hukum Al-Quran. Walaupun kemuliaannya bisa berbeda. Kalau Quran kan Anda baca satu hurufnya ada pahala kan? Berapa satu hurufnya? 10, ya. 10. Tahu dari mana? Entahim, di At-Tirmidzi nomor hadis 2910, man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia dapat 10 kebaikan. Ya, antum baca misalnya alif lam mim, berapa huruf? 3 kali 10 berapa? 30, dapat 30 kebaikan. Dan jarang orang baca Al-Quran cuma satu huruf, jarang sekali. Ya. Misal, mohon maaf, Qaf, sudah dulu nggak mungkin tuh. Nggak mungkin. Antum bismillah aja sudah 19 huruf, bismillahirrahmanirrahim, itu kan? Ya, kemudian antum sambungkan lagi alif lam mim 3 huruf, maka pahalanya banyak sekali. Maka kalau punya waktu luang, daripada baca yang enggak bermanfaat, baca Al-Quran, update status dengan Al-Quran. Baca Al-Quran, pahalanya banyak, kan? Banyak. Bahkan saat Anda ingin belajar pun, kemudian Anda tidak lancar dalam konteks belajar, itu pahalanya malah 2 kali lipat. 2 kali lipat. Ya, Masya Allah. Misal di hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 2920, beda 10 nomor di situ. Ya, walladzi yatata'ta, dan orang yang terbata-bata mengeja, ya, wa huwa syaqqun 'alaihi, bahkan berat mengucapkan hurufnya. Masya Allah, gitu kan? Dia berat mengucapkan hurufnya.
Ya, orang mengatakan qul a'udzu, dia qul a'udzu, misalnya dia ulang itu minimal kata Nabi falahu ajran. Dia mendapatkan 2 kali lipat pahala orang lancar. Satu pahala belajarnya, kesungguhannya, yang kedua pahala bacaannya. Dan 2 kali lipat di situ. Ya. Tapi jangan berpikir keliru ya. Kalau gitu saya nggak lancar aja gitu kan. Nah, itu sesuatu yang keliru karena kalau sudah lancar ada kebaikan juga bisa didapatkan di situ. Ya. Dengan catatan dia memang belajar, bukan yang nggak pernah belajar kemudian dia bacakan keliru misalnya. Nah itu sebetulnya tanda bahwa dia jarang berinteraksi dengan Al-Quran atau kalimat-kalimat thayyibah. Ya. La haula wa la quwwata illa billah. Misalnya kan, itu kan jelas kalimatnya dia. Kemudian antum ucapkan misalnya antum keliru ya. Misal ucapkan dengan kalimat la haula la quwwata misalkan, misal saja kan. Ini menunjukkan barangkali antum jarang berinteraksi dengan Al-Quran. Kita hanya memberi contoh ya, jangan berpikir yang macam-macam ini. Enggak pernah saya terpikir yang macam-macam. Baik, lagi sensitif situasinya ya. Pulang dari sini saya jadi tersangka gitu kan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tapi suasana hari ini sedang baik ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan keislamannya cukup baik. Dapat kunjungan juga dari kolega kita ya dari Saudi. Mudah-mudahan rombongan yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan membawa kebaikan. Masya Allah, bawa investasi, nggak ada syarat ribanya, nggak ada bunganya kan. Kemudian apa masalahnya? Datang bawa pesawat sendiri, gitu kan? Bawa tangganya sendiri, beli makanan sendiri, bawa mebel sendiri, bayar hotel sendiri. Masya Allah, minyak yang dari Pertamina dibeli juga, dibayar sendiri, nggak ngerepotin, gitu kan? Terus antum mempersoalkan, antum siapa, gitu kan? Baik, Masya Allah. Antum nyumbang juga enggak, bayar juga pengen dibayarin, gitu kan? Masya Allah, sebagainya. Kadang-kadang kita sibuk ngurusin urusan orang lain tanpa sadar bahwa kita punya banyak masalah, gitu kan? Baik. Apakah hadis dhaif bisa diamalkan? Tergantung dhaif ya. Ya, apa yang disebut dhaif? Setiap yang bukan sahih itu dhaif. Setiap yang bukan sahih. Jadi syarat sahih itu kan ada 5 tuh. Ya, mattasala isnaduhu. Pertama bersambung sanadnya. Tadi sudah saya terangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Binaqlil adli. Ya. Tapi yang disebut periwayat ini harus disambungkan oleh orang yang adil. Adil ya. Syaratnya adil. Siapa orang adil ini? Adalah orang-orang bebas dari cacat-cacat yang disebut nanti min ghairi syadzin wala illatin qadihatin. Ya, ada terbebas dari 2 sumber utama. Yang pertama syadz. Syadz itu dari cacat perilaku. Ya, cacat perilaku, ya. Atau illatin qadihatin, atau tuduhan-tuduhan yang melekat kepadanya yang kemudian jadi dipersoalkan. Nanti ilmu jarah namanya. Ya, tadi yang saya sampaikan seperti perbuatan mungkar atau perbuatan matruk tadi, ya. Itu disebut dengan syadz atau illah qadihah. Kemudian yang terakhir ada yang disebut dengan dhabit kekuatan hafalan. Ya. Di dhabit itu cara mengujinya begini. Misal kalau dibacakan kalimat, ya misal dari awal sampai dengan akhir, itu nggak boleh salah ucap. Diulang lagi. Tidak boleh salah ucap. Titik komanya harus sama persis. Itu baru dhabit. Ya. Dan Masya Allah para ulama-ulama dulu itu, ya mereka belajarnya bukan cuma karena ikhtiar pribadinya. Mereka tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kuncinya. Jadi ketika Anda meningkatkan takwa, maka muncul jawaban dari Allah. Di Quran surah kedua, ayat 282. Posisi paling kiri sebelah bawah. Di akhir ayatnya ya, karena itu ayat terpanjang di Quran. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwa kepada Allah, maka Allah akan ajarkan Anda. Ya, bukan cuma Anda yang repot belajar, tapi Allah berikan bimbingan. Dan ilmu ditanamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ditingkatkan ibadah, jauhi maksiat. Karena itu ulama-ulama dulu sebelum belajar, mereka akan mentarbiyah diri dengan ibadah dulu. Menghafal Quran dulu, perbaiki sholatnya. Setelah merasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, banyak ibadahnya, maka belajarnya lebih ringan. Maka tolong siapkan anaknya, cucunya gitu kan. Kalau mau lebih bagus, ilmunya kuat. Nanti ada generasi kelima. Tadi kan cepat ingat dan lambat lupa, gitu kan? Cepat ingat, cepat lupa. Lambat ingat, lambat lupa. Lambat ingat, cepat lupa. Nanti ada yang kelima. Ini yang dari Al-Quran disebutkan cepat ingat, sulit lupa. Ini mau lupa susah. Bukan mau ingat, mau lupa susah. Ya. Nah, di antara para ulama yang disiapkan seperti itu, kalau dari kalangan ahli hadis, itu namanya Imam Muhammad ya, bin Ismail, bin Ibrahim, bin Al-Mughirah, bin Al-Bardizbah, Al-Ju'fi, Al-Bukhari, Al-Khurasani, Al-Uzbekistani sekarang. Ya. Namanya Muhammad, berasal dari Bukhara, dikenal dengan Imam Al-Bukhari. Ya, jadi Imam Al-Bukhari itu, nama aslinya bukan Bukhari, tapi Muhammad. Ya, punya bapak namanya Ismail, kakeknya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, yang buyutnya Al-Bardizbah, tinggal di kecamatan Ju'fa, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khurasan, negara Uzbekistan. Nah, Imam Al-Bukhari ini dilatih oleh ibunya, Masya Allah, oleh ayahandanya. Ketika tumbuh, ayahandanya meninggal, tapi tarbiyahnya tetap jalan. Ya, dikirim ke ulama-ulama untuk belajar Al-Quran, kan? Kemudian dilatih dengan ibadah yang baik. Apa yang terjadi? Matanya divonis buta, nggak bisa lihat.
Tapi karena ketakwaannya kepada Allah diganti dengan ingatan yang sangat tajam. Ingatan yang sangat tajam. Pernah satu ketika beliau diundang, diminta bukan diundang oleh ibundanya dalam usia 4 tahun untuk mulai menghafal Al-Quran. Ya, lalu kemudian diantar oleh khadimnya berangkat ke tempat menghafal Quran, lalu dibacakan satu surah Qaf itu, ya, surah yang ke-50. Begitu dibacakan surah Qaf sampai selesai, padahal yang hadir itu kebanyakan, mohon maaf, itu lebih sepuh dibandingkan beliau, lebih tua. Ada yang 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Kata gurunya, man yahfad, siapa yang sudah hafal? Maka cuman beliau yang angkat tangan. Anak buta usia masih dini mengangkat tangannya. Kata beliau, hafidhu ala dhahri qalbi. Saya sudah hafal Syekh dalam jiwa saya. Kalimatnya ala dhahri qalbi, bukan fi dhihni. Kalau dhihni itu dalam ingatan. Makanya yang masuk ke ingatan, begitu antum punya ingatan yang lain atau punya masalah dengan yang lain, itu bisa ketutup. Tapi kalau ke dhahri qalbi, yang punya qalbun kan Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dini, gitu kan? Jadi kalau sudah sampai ke dalam jiwa, itu Allah yang jaga. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika beliau itu diturunkan wahyu, ingin cepat menghafalkan dengan ikhtiarnya. Ya, dengan ikhtiarnya, tapi turun ayat kan di Quran surah 75 itu, ayat 16 sampai 18, posisi paling kanan kan sebelah bawah. Allah sampaikan, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Kamu enggak usah cepat-cepat menggerakkan lidahmu untuk mau menghafalkannya. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Biarkan kami yang tanamkan itu dalam jiwamu, kami bacakan. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Kalau sudah kami bimbing bacaannya, kamu tinggal ikuti saja. Jadi ada ilmu yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dengan ikhtiar kebaikan-kebaikan yang dekat dengan Allah. Siapa orang paling takwa di muka bumi selain Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW. Salatnya, tahajudnya, macam-macamnya. Nah, Imam Al-Bukhari dididik itu. Para ulama mendidik itu. Semuanya memulai dari ketakwaan kepada Allah. Tahukah antum apa yang terjadi ketika dipanggil Imam Al-Bukhari, maju ke depan, diuji oleh syekhnya, ternyata diucapkan betul sama persis dari awal sampai akhir tanpa keliru. Bahkan makhrajnya, tajwidnya. Maka dipeluk oleh gurunya, kemudian disampaikan, minal an tadrusul hadis. Dari sekarang ananda belajar hadis. Karena beliau memahami kalau Quran akan lebih gampang dibanding hadis. Karena Quran sudah ada jaminan dari Allah, akan dimudahkan oleh Allah, bahkan disebutkan 4 kali di satu surah. Surah 54 itu kan, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk dihafalkan, diingat. Ada nggak di antara anda yang ingin menghafalkannya? Jadi kalau Al-Quran ada jaminan, kalau hadis tidak. Makanya beliau dari situ pulang, ya semangat, kemudian bertemu dengan ibundanya, disampaikan, ummi kada wa kada, tadi terjadi begini. Ya ibunya senang. Kata ananda ini, uridul hadis, saya pengen belajar hadis. Kata ibunya, iktafi bil Quran, kamu cukupkan dulu Quran, karena kamu punya keterbatasan. Kata anaknya, la uridul hadis, ya saya pengen hadis. Lalu beliau meraba jalan ke kamarnya, tinggalkan ibunya melihat itu, berada dalam keadaan sedih, masuk ke mihrabnya, dan beliau hamparkan sajadahnya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau berdoa mengatakan, ya al-basir, ya alladhi ala kulli syai'in qadir, a'id basirat abdi. Ya Allah, engkau yang tidak punya batas dalam kuasamu, yang maha melihat, yang maha mengawasi, mohon kembalikan penglihatan anak saya. Itu mohon sampai menangis sampai tertidur. Ketika beliau menyebut ya al-basir, itu Al-Bukhari kecil sedang mengulang surah Qaf yang beliau baru hafalkan itu. Sampailah di ayat ke-22 itu. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Sungguh kamu telah terhalang pandangannya sebelum ini. Fakashafna anka ghita'aka. Mulai hari ini akan dibuka pandanganmu. Wa basaruka al-yawma hadid, dan pandanganmu akan terbuka kembali dengan tajamnya. Padahal ayat ini berbicara tentang akhirat. Ada orang-orang yang melihat saat di dunia, buta saat di akhirat. Ada yang buta saat di dunia, melihat saat di akhirat. Tapi karena Allah diturunkan pada saat itu, begitu dibacakan kalimat ini, ya oleh ibunya bermohon, anaknya sampai pada ayat ini, maka terbukalah pandangannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kaget beliau, kemudian melompat dari situ, dikejar ibunya. Ummi laqad ra'ait. Ma, saya sudah lihat sekarang gitu ya. Ibunya bangun kaget. Rubama ra'aita biqalbik. Mungkin anda lihat dengan hatinya. Lah, bal bi'aini, saya dengan mata saya. Depan saya ibu pakai ini. Sampai kita ada benda-benda ini. Keduanya berpelukan, ibunya menangis. Dari situlah kemudian belajar lebih giat lagi sampai bisa menulis kitab Sahih Al-Bukhari selama 16 tahun itu. Itu Imam Al-Bukhari. Itu kisahnya ada di kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, jilid yang pertama di bab Muqaddimah, halaman 634, posisi paling kiri, baris paragraf ketiga, baris 1 sampai 9. Antum akan temukan di situ. Tapi yang paling indah, ketika sudah jadi pemuda, terkenal kecerdasannya, itu diundang oleh 10 orang ulama di Basrah, di Irak. Begitu diundang, datang ke Irak, dikira undangan jamuan biasa. Ya, pertemuan antara tokoh dan sebagainya. Rupanya di situ sudah disiapkan satu ruangan seperti berbentuk letter U lah kalau kita sidang. Ada skripsi gitu kan, atau tesis atau disertasi. Ini begini. Ini beliau dikasih kursi di sini. Duduk di sini 10 orang ulama, 1 sampai 10. Ya. Tidak ada mukaddimah. Begitu duduk, ya, disampaikanlah
Kami akan menyampaikan hadis-hadis, tolong mohon dilihat apakah benar nggak ini hadis. Setiap ulama ini menyampaikan 10 hadis. Di satu ini 10, yang kedua 10, sampai yang ke-10 ini 100 hadis. Antum tahu apa yang terjadi? Setiap menyampaikan satu hadis itu sanadnya diacak. Ini urutannya. Misal dari sini misalnya Abu Bakar ini kan, Abu Bakar, di sini misalnya Umar, di sini Uthman, di sini Ali. Ini diacak. Ada hadis dari Ali, kemudian dari Umar, dari Uthman, dari Abu Bakar. Jadi disampaikan setelah satu hadis, kemudian bagaimana menurut Anda? Kata Al-Bukhari, teruskan dulu, ada yang lain enggak? Maka diteruskan dulu sampai 10 hadis. Teruskan 10 hadis sampai 100 hadis. Ketika 100 hadis sudah disampaikan, oleh beliau diulang dari awal sampai akhir, diluruskan sanadnya tanpa keliru satupun. Itu yang disebut dengan dhabit. Ya, itu yang disebut dengan dhabit. Dipeluk oleh para ulama, didoakan dan diakui sebagai pakar di bidang hadis sampai disebut dengan Imamul Muhadditsin, ya imam para ahli hadis. Itu ialah Imam Al-Bukhari. Siapa yang menjadikan beliau demikian dengan izin Allah Subhanahu wa taala adalah ikhtiar kedua orang tuanya. Ya. Bagaimana seorang ibu yang single parent, ditinggal suaminya, anak buta tapi nggak pernah putus asa. Nggak putus asa gitu kan? Ya, nggak mengeluh, nggak menyelesaikan persoalan. Yang ada sekarang adalah karunia Allah, maka manfaatkan apa yang Allah berikan sebagai titian pahala. Ya, antum tuh cuma tugas untuk berikhtiar. Allah nggak akan melihat hasilnya gitu kan? Ya, ikhtiar kita aja. Cuman manusia seringkali menambahkan hasil. Hasil itu bukan urusan kita, terserah Allah mau dikasih berapa. Yang penting ikhtiarnya itu yang dilihat supaya ada pahala di situ. Ya, jelas ya? Baik, bismillah. Kemudian nasihat bagi penuntut ilmu ketika rasa malas itu muncul. Baik. Itu wajar ya. Karena kan yang baik-baik itu akan berhadapan dengan tantangan, yang buruk-buruk. Setannya ada. Ya, setannya ada, jangan dikira di majelis ilmu nggak ada setan. Banyak setannya. Ya, nanti satu saat antum ikut ke kajian, kita bahas tentang fikih setan. Ya, ada 9 jenis setan yang mengiringi kehidupan kita. Ada setan di rumah, ada setan di kantor, ya, ada setan di tempat-tempat hiburan, macam-macam tuh. Banyak setan. Bahkan ada setan di masjid. Kebanyakan orang tahu. Setan masjid tuh. Ya, namanya khanzab, tugasnya 2. Godain orang sholat sampai lupa berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Itu ada di Abu Dawud nomor hadis 666. Jadi begitu antum mau takbir, kata Nabi disampaikan takbir begini itu, ya sebelum Anda takbir begini biasa saja. Tapi begitu Anda takbir, fayaqulu udzur kadza udzur kadza. Dia akan katakan ingat ini ya, ingat itu ya. Enggak percaya nanti sholat asar ya. Begitu antum sholat asar nanti baru takbir begini, itu akan muncul banyak ingatan dalam benak Anda. Apapun itu, termasuk pelajaran kita sekarang. Ingat ya, ada setan menggoda Anda itu. Begitu Anda takbir, itu setan padahal ya. Itu khanzab itu ya. Itu tidak mudah. Taib. Maka bagaimana mengatasi persoalan-persoalan demikian? Pertama, keluarkan motivasinya. Karena orang malas itu pertama biasanya kurang motivasi. Kurang motivasi. Ya, misal begini, antum mau kajian kan? Saya mau tunjukkan satu motivasi. Salat aja lah. Qabliyah subuh berapa pahalanya? 2 rakaat sebelum fajar berapa pahalanya? Oh, Masya Allah. Halo, berapa? Lebih baik dari dunia dan seisinya. Dari mana tahunya? Masya Allah, ini hadis itu paling gampang ya. Hadis, Masya Allah. Ya. Yang ada di hadis Muslim, nomor hadis 724. Ya, kalau mau agak panjang sampai 729. Di nomor hadis 724. Ya, rakaatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Ya, salat 2 rakaat sebelum fajar itu nilainya lebih baik, bukan senilai tapi lebih daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Berapa yang datang ke masjid untuk sholat subuh berjamaah? Berapa yang mengerjakan amalan ini? Siap, berapa yang bisa bangun ya mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh? Padahal pahalanya begitu banyak. Sekarang kita ganti misalnya kan? Taib. Siapa yang sholat di Masjid Al-Ittihad di Tebet subuh berjamaah dan mengerjakan 2 rakaat sebelum subuhnya, masing-masing dapat amplop 500.000. Hanya untuk 50 orang pertama maksudnya. Masya Allah. Antum sebarkan info ini. Kira-kira kalau subuhnya sekarang jam berapa tuh? Jamaah Masjid Al-Khansam berbeda pendapat kembali tentang waktu sholat subuh kan? Iya, misal 4.42 misal saja kan? Misal 4.42 adanya, di Bekasi 4.41 misal. Taib, datang jam berapa ke masjid? Dengan anugerah 500.000 tuh amplop disampaikan. Datang jam berapa antum? Masya Allah. Bukan cuma jam sekian, ada yang nginap di masjid. Ada yang mabit, nggak pernah biasanya mabit dan bisa mabit kan? Kenapa? Karena dia merasa ada motivasi di situ. Ada motivasi yang kuat. Maka ketika malas itu datang, keluarkan motivasinya. Disebut istilahnya dalam bahasa fikih ilmu itu dengan wa'dun namanya. Wa'dun itu janji-janji positif yang diberikan sebagai motivasi untuk meningkatkan ibadah. Ya, misal ayat Qur'annya turunkan.
Quran surah 9 ayat 122 posisi paling kiri sebelah bawah, bahwa belajar pengetahuan agama itu senilai dengan jihad fisabilillah. Senilai. Jadi kalau antum berangkat meninggal di tengah jalan, itu meninggal dalam keadaan syahid. Seperti orang jihad. Ya, dengan fisiknya. Wa makana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fid din. Tidak semua orang mukmin itu seharusnya sibuk berjuang semua. Harus ada di antara mereka yang belajar agama. Semua ahli tafsir itu sepakat mengatakan. Bahkan Syekh Mustafa Al-Maraghi dalam kitabnya Tafsir Al-Maraghi mengatakan, ayat ini jelas menunjukkan bahwa belajar agama itu disandingkan dengan jihad fisabilillah, dengan berjuang untuk menunjukkan kesamaan nilainya di sisi Allah. Dan bila salah satunya nggak ada, maka yang lainnya lebih unggul. Jadi kalau nggak ada tuntutan jihad berperang, maka menuntut ilmu itu lebih tuntutannya, pahalanya banyak. Makanya pernah ada orang mau belajar, padahal banyak dosanya tuh. Pernah bunuh 100 orang, untuk bayangkan. Bunuh 100 orang, mabuk-mabukan, berzina, macam-macam. Tiba-tiba dia pengen bertobat, kan ada sentuhan dalam jiwanya. Dia datang konsultasi pada seorang syekh. Kata syekhnya, ya Masya Allah, bagus sekali kalimatnya. Tidak ada orang sempurna. Ya, setiap orang pernah berbuat salah. Dan terbuka pintu kebaikan. Kamu itu berbuat tidak baik, bukan karena nggak punya potensi baik. Cuma lingkungan kamu nggak bagus. Sehingga banyak pengaruh buruk di situ. Kamu harus hijrah. Hijrah, pindahlah ke tempat di sana, ada seorang alim di sana, belajarlah kepada beliau. Belajar kamu. Jadi ketika dia memutuskan untuk belajar, dia pengen berangkat, hijrah, dia mau berangkat. Ya, dan dia ingin belajar ke majelis ilmu. Begitu datang dia berangkat, dia jalan keluar di pertengahan, maut datang lebih cepat dari apa yang dia duga. Meninggal dunia. Antum tahu apa yang terjadi? Orang ini pernah bunuh 100 orang, kan? Masya Allah. Kemudian mabuk, macam-macam tadi disebutkan. Ketika dia bertekad untuk berubah, dia bertobat, tobatnya menggugurkan dosa-dosanya. Langkah-langkahnya dihitung pahala. Ketika meninggal di tengah jalan, dakhalal jannah, turun berita dari langit, masuk surga. Bahkan ada ayat Quran di situ mengisahkan isyaratnya. Quran surah keempat, ayat yang ke-100, posisi paling kiri sebelah bawah, di ujung ayatnya. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulih. Dan siapa yang mau berhijrah, memperbaiki dirinya karena Allah dan Rasulnya, thumma yudrikul maut, tiba-tiba maut datang lebih cepat dari apa yang dia duga. Dia belum berubah, maut sudah datang. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Maka pahalanya sudah dituliskan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu majlis ilmu, Masya Allah. Sekarang antum tanyakan, kalau antum sedang malas-malas, tuliskan di buku catatan Anda, bikin di tembok yang luas tuh, sampaikan, "Hei, kamu ahli surga bukan? Sudah dekat dengan Nabi bukan?" Ya, Masya Allah. Sudah hafal Quran belum? Sudah hafal hadis belum? Masya Allah. Sahabat Nabi, dekat dengan Nabi, hafal Quran, tahu hadis, masih memburu satu hadis. Dan ada orang pernah bermaksiat, dimuliakan dengan surga sebagai syuhada. Kamu siapa? Hafal Quran juga belum, sahabat bukan, tabi'in bukan, hadis juga belum hafal, masih nggak mau talim hari ini? Hati-hati, mungkin kamu meninggal hari ini. Antum tuliskan seperti itu, ada motivasiku untuk datang belajar. Ya, tapi dengan catatan, ilmu yang akan dipelajari adalah berasal dari orang-orang yang benar. Ya, kalau orang-orang bermasalah, nggak usah diambil ilmunya. Ya, jelas ya? Jadi itu diantaranya. Kemudian antum naikin lagi Quran surah ke-58 ayat 11, posisi paling kanan sebelah bawah. Dengan antum belajar pengetahuan, derajat akan diangkat oleh Allah. Ada derajat keimanan, ada derajat pengetahuan. Kalau keimanan sudah diangkat, maka Masya Allah, kenikmatan akan hadir, keberkahan akan datang. Maka di rumah akan berkah, rumah tangga berkah, pekerjaan berkah. Nggak percaya silakan. Kalau antum taklimnya benar, itu akan berpengaruh pada kehidupan. Di rumah akan lebih enak. Makanan nggak mau yang tidak baik lagi. Ya, pekerjaan akan mencari yang Allah ridhai, macam-macam itu. Dan hidupnya akan nyaman gitu kan. Dan ada sesuatu yang dirasakan nggak bisa dibeli dengan sebelumnya. Ya, dulu ketinggalan sholat fardu, ya mengejar proyek merasa senang. Sekarang ketinggalan sholat sunnah, antum menyesalnya luar biasa. Dulu antum cari makanan kemana-mana, Masya Allah. Sate ada di samping, enak, nasi goreng ada, Masya Allah, pasti pengen nyari ke puncak. Sate Kadir yuk, Masya Allah gitu kan. Nyari ke sana, berangkatnya aja ba'da Isya, macet-macetan luar biasa, nyampe sana jam 12 tutup, Masya Allah ya. Balik lagi, udah macam-macam kan. Jalan udah di blok, sampai sini ketinggalan tahajud enggak, zikir enggak, subuh kesiangan kan. Jadi persoalan kan. Tapi setelah menikmati perubahan-perubahan, Masya Allah, ketinggalan sholat sunnah, udah gelisah. Yang ada itu yang dimakan, yang nggak ada nggak dicari-cari. Ya, ngapain nyari yang nggak ada? Nggak akan ketemu kan? Jelas ya saya kira ya. Di hadisnya keluarkan. Hadisnya ada di Al-Bukhari, di Kitabul Ilmi, khususnya nomor hadis 71, ada di Ibnu Majah nomor hadis 233, dan sebagian sudah tadi kita bacakan. Bolehkah meninggalkan waktu kerja untuk mengikuti kajian? Ya, itu kan kerja kan kewajiban antum. Kewajiban, khususnya bagi laki-laki misalkan, atau siapapun yang bekerja, khususnya laki-laki yang mencari nafkah, di Quran surah keempat ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Umumnya yang akhwat yang bekerja juga misalkan, yang ada punya kewajiban,
Baik, misal Quran surah ke-2 ayat 168, posisi paling kanan sebelah bawah. Cuman bedakan ya, hati-hati ya. Kalau nafkah itu harus laki-laki. Harus laki-laki, itu wajib. Ya. Tapi kalau cuma sekedar bisnis, nyalurkan hobi macam-macam yang tidak mengganggu tugas perempuan di rumah, itu sah. Yang tidak menurunkan muruahnya, itu nggak jadi masalah. Ya, Sayyidah Aisyah mengajar gitu kan. Yang lain ada yang jadi perawat dan sebagainya, yang tidak menurunkan muruah, itu nggak ada masalah. Tapi kalau menurunkan muruah atau menghadirkan fitnah, itu nggak boleh. Ya, makanya saya termasuk yang menentang ya, sangat keras ya. Ada perempuan pergi sampai keluar, kemudian bekerja, suaminya enak-enak di dalam negeri gitu kan. Ya itu nggak boleh sebetulnya. Ya bagi orang Islam itu nggak boleh gitu kan. Baik, apalagi kemudian menghadirkan, dan sering kali akan ada persoalan. Ya akan ada persoalan di situ. Ya. Nah maka sekarang persoalannya bagaimana meninggalkan waktu kerja untuk mengikuti kajian. Tergantung pekerjaannya. Ya kalau antum kerja pada orang yang ada sistemnya, ada aturannya, maka berlaku hukum hak dan kewajiban. Ya, jangankan untuk mengikuti kajian, antum sengaja mengambil waktu untuk mengerjakan urusan pribadi, itu nggak boleh. Ya, antum giliran kerja, waktu dikurangin, giliran gajian nggak mau kurang, gitu kan? Itu ada hak dan kewajiban di situ. Makanya Umar bin Abdul Aziz, dia ketika beliau masuk ke istananya, lampu dinyalakan, datang seseorang dari kerabatnya bertanya urusan. Ya, baik, silahkan bertanya. Begitu bertanya urusan pribadi, itu langsung lampu dimatikan oleh beliau. Ya, bertanya beliau. Ya, kerabatnya itu kenapa dimatikan? Ini lampu, ini aset negara, dibiayai oleh negara. Kamu datang bukan bertanya masalah kenegaraan, masyarakat yang harus saya jawab, tapi datang masalah pribadi. Maka tidak layak lampu penerangan ini menerangi masalah pribadi yang dibiayai oleh negara. Anda bisa bayangkan itu ya. Jadi hal yang semacam ini kalau kerja untuk orang lain, punya kewajiban di situ, maka minimal antum harus sampaikan, minta izin, pamit. Kalau itu dibenarkan, dibolehkan secara sistemnya, maka silakan, nggak ada masalah di sini. Baik, tapi kalau misalnya itu bukan bagian dari pekerjaan yang mengikut pada orang lain, yang bisa antum atur sendiri ya, ada yang jualan, ada yang macam-macam, antum yang buka sendiri, antum bikin sendiri, antum tutup sendiri, antum tawarin sendiri, nah, itu tinggal diatur aja sendiri kan, itu nggak ada masalah. Baik. Mohon penjelasan tentang hadis dhaif. Tadi sudah saya jelaskan. Mohon tips gimana caranya supaya bermimpi bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Maka pertama antum berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, banyak berdoa ya, khususnya sebelum tidur dan sebagainya. Yang kedua, antum coba cintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berusaha untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan cintai beliau, ya cintai apa yang beliau inginkan untuk dicintai. Yang ketiga yang paling penting, amalkan sunnah-sunnahnya. Ya, amalkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bermohonlah kepada Allah, ya Allah, saya belum pernah melihat Nabi saya, tidak hidup dengan sejaman dengan beliau ya Allah, tapi ada kerinduan ini ya Allah, minimal mohon hadirkan bisa melihat beliau dalam mimpi ya Allah. Saya sudah berusaha, saya sudah mengamalkan sunnahnya, saya mencintai beliau ya Allah, mohon ya Allah sebelum saya diwafatkan saya bisa melihat keagungan beliau. Saya tidak tahu apakah di akhirat melihat atau tidak, tapi mohon berikan kesempatan di dunia ini supaya setidaknya bisa menyaksikan kemuliaan beliau. Ya, kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting adalah belajar tentang sifat-sifat keadaan Nabi. Ya, karena mohon maaf, Nabi ini nggak bisa diserupai setan. Nggak bisa, jadi wujudnya akan seperti itu. Nggak bisa, setan nggak bisa nyerupai. Tapi kalau antum belum pernah belajar tentang keadaan Nabi, maka setan akan sangat mudah membuat anda misalnya melihat sesuatu yang sebetulnya bukan Nabi. Maka pelajari di kitab Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi, itu ada sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hadis yang pertama, antum bisa lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diibaratkan dalam fisiknya. Ya, beliau itu tidak terlampau tinggi, ya tidak juga terlalu pendek, fisiknya menengah. Kemudian beliau rambutnya tidak terlalu lurus, tidak juga terlalu ikal, kan? Jadi kalau ada yang datang kepada antum mengaku saya adalah nabi, orangnya tinggi, panjang, rambutnya keriting, itu bukan nabi. Ya, karena antum sudah belajar di situ. Kemudian kulitnya tidak terlampau putih, tidak juga terlampau hitam, ya, tapi di tengah-tengah keadaan itu. Kemudian posturnya digambarkan, ya, bagaimana usianya diutus jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di kisaran usia 40 tahunan, kemudian berdakwah di Makkah Al-Mukarramah lebih daripada 10 tahun, berdakwah di Madinah di kisaran 10 tahun, yang sampai kemudian beliau berjuang dan sebagainya, itu digambarkan suasana fisiknya, dan tidak terdapat uban di rambut sampai dengan di janggutnya kecuali 20 helai yang beruban itu. Yang antum bisa lihat kalau datang kepada antum mengatakan fisiknya bagus seperti tadi, pertengahan, kulitnya juga tidak terlampau putih, tidak terlampau gelap, rambutnya sesuai misalnya kan, warnanya gitu kan. Kemudian sampai keadaan datang kepada antum, tapi antum lihat misalnya ubannya kok nggak ada sama sekali, ya hitam, berarti bukan Nabi. Atau semua beruban, itu bukan Nabi. Jadi pelajari dulu keadaan-keadaan semacam ini, amalkan sunnah-sunnahnya, dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga antum mendapatkan bagian dari kenikmatan itu insyaallah.
Ustaz mau tanya, apakah seorang sahabat dapat memberikan syafaat kita syafaat dan apa hadisnya? Saya sudah terangkan ini, antum bisa lihat di kajian kami tentang saudaramu adalah syafaatmu. Saya sampaikan saat di Bandung, saya turunkan bahkan bukan cuma hadisnya tapi sampai ayatnya, ayat Qur'annya, hadis-hadisnya dan sebagainya. Nanti banyak turunan-turunannya, ada syafaat lewat Al-Quran, maka silakan cintai Al-Quran, hafalkan Qurannya. Ada syafaat lewat Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalkan sunnahnya, sering bersalawat kepada Nabi. Ada syafaat langsung dari Allah Subhanahu wa taala, maka dekati Allah dengan banyak beristighfar dan meningkatkan ibadah. Dan ada syafaat yang bisa datang dari teman-teman kerabat kita, yaitu orang-orang yang saleh yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan antum lihat kan dan bisa diamalkan insyaallah. Ustaz, apa yang dimaksud dengan hadis muttafaq alaih? Muttafaq alaih itu yang disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jadi Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis itu dan Imam Muslim meriwayatkan hadis itu dan kedua-duanya sepakat menilai bahwa hadis itu tidak bermasalah, bisa diamalkan. Maka ini puncak tertinggi yang menerangkan bahwa status hadis itu baik dan bisa diamalkan. Taib. Ustaz, apakah ada doa-doa yang simpel seperti doa mau tidur, doa bangun tidur, ya, kemudian lain-lain? Apakah doa syukur? Masya Allah, semuanya ada doa-doa itu diatur oleh Nabi. Ya, ada. Antum ikuti kajian kami yang di Al-Azhar, mungkin tersambung live atau mungkin bisa direkam. Ya, saya sarankan begini, kalau butuh video-video kajian yang mungkin tidak semua tayang di YouTube, ya, atau belum dipublish di web, hubungi aja staff kami. Itu gratis kok. Kalau antum mau datang ke Bekasi, datang, minta nanti dikopikan gitu kan. Ya, saya bukan orang yang senang dengan masalah-masalah dunia gitu kan. Kita tidak terlalu senang dengan hal-hal yang diperjualbelikan. Kalau antum misalnya bisa dapatkan manfaat, silakan. Ya, saya senang dengan itu, gitu, nggak ada masalah di situ. Ya. Baik. Nanti ada kajian namanya As-Sunnah An-Nabawiyah. Sunnah Nabawiyah itu kegiatan Nabi dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Ya, bagaimana cara bangunnya, seperti apa? Apakah beliau mengusap bagian bekas kantuknya atau langsung diam saja? Apakah langsung berdiri atau duduk dulu? Dan apakah wudhu dulu atau membasuh tangannya sampai dengan tidur kembali? Ya. Apa kiatnya untuk bisa memudahkan diri kita dan anak-anak kita menghafal Al-Quran? Baik, yang pertama tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dengan meningkatkan ibadah. Ya, latih dengan sholatnya dulu yang baik, jauhi maksiat, orang tuanya mohon maaf, tolong dapatkan makanan-makanan yang halal, cari rezeki yang halal, jauhi yang haram. Demi Allah saya katakan, kalau orang tuanya sudah baik, maka kebaikan itu akan menjadi berkah untuk anak-anaknya. Ya, itu akan seperti itu. Ya, ini sudah pengalaman dan dari dulu sampai dengan sekarang. Kami pernah di satu tempat, nggak perlu saya sebutkan, ada satu keluarga yang sangat luar biasa, ya, bermasalah, ya kan? Kemudian melihat satu gambaran taklim, mengundang, terus kita juga di awal-awal masih banyak lenggang, kita datang, kita berikan gambaran taklimnya, Masya Allah, keduanya mau mengikuti, berubah. Tentu apa yang terjadi? Setelah berubah, yang laki-lakinya, suaminya, itu kesibukannya menjadi lebih berkurang, tapi hartanya lebih bertambah. Di kerjanya Masya Allah, ringan aja ngelihat proyek ini paling lihat, tapi ketalim, omsetnya bertambah, si istrinya juga cukup baik, meningkat, bahkan sekarang menjadi guru tahsin, gitu kan? Antum tahu apa yang terjadi? Turun ke anak-anaknya. Anak-anaknya yang tadinya senang terhadap satu hal, kemudian beralih kepada dikaitkan dengan nilai agama. Yang kedua jadi penghafal Quran. Sekarang sudah 14 juz, baru SMP kelas 2 gitu kan. Tapi Masya Allah, yang ketiganya juga mau mengikuti yang kedua. Yang keempatnya masih kecil, kurang 5 tahun. Sekarang mau jadi ahli ta'lim. Kemana-mana ikut, pengen ikut. Jadi kalau orang tua yang sudah baik, akan turun kepada anaknya. Makanya Imran dengan istrinya Hannah, sebelum lahir Maryam, itu keduanya berbuat baik dulu. Meningkatkan ubudiyahnya kepada Allah, menjaga diri dari maksiat, mendekatkan diri kepada Allah, banyak berdoa. Orang tuanya ketika melahirkan, lahir Maryam lebih soleh dibandingkan dengan ibu bapaknya. Ibunya mau makan, cari dulu, masak dulu, baru dimakan. Bapaknya demikian, Maryam tidak. Rizkinya Allah yang berikan langsung. Quran surah ketiga, ayat 37. Ya, ibunya menikah dulu, berhubungan, mengandung, baru melahirkan. Maryam nggak pernah disentuh oleh pria manapun, mengandung, melahirkan. Bukan Nabi. Yang hebat dari Maryam turun lagi anaknya, ya Isa. Maryam bukan Nabi, bukan Rasul. Isa Nabi dan Rasul. Jadi setiap melahirkan keturunannya akan lebih baik daripada generasi sebelumnya. Silakan cek. Ya, maka silakan perbaiki diri, mendekat kepada Allah, jauhi maksiat, dan mulai berikhtiar dengan cara yang baik. Seperti Imran mencarikan guru yang baik untuk Maryam, Nabi Zakaria. Lalu carikan tempat yang baik, mihrab. Antum pun begitu. Anak yang jadi penghafal Quran, coba cek sekolahnya di mana. Jangan-jangan sering berdoa tapi disekolahkan di tempat yang tidak pernah mengajarkan Quran. Jangan nyambung. Sekarang ada ma'had Quran, lihat gurunya. Baik nggak? Bagaimana ketaatannya kepada Allah? Lihat security-nya, sopan nggak? Bagaimana perilakunya, adabnya? Karena semua yang akan dilihat oleh anak itu yang akan dipelajari, bukan cuma di kelas. Dia akan lihat gurunya, lihat orang sekitarannya. Itu akan jadi semua informasi-informasi dikemas akan jadi perilaku dalam kehidupannya.
Maka sebelum cari sekolah-sekolah yang baik itu untuk menyekolahkan anak, bertawakallah, bermohon kepada Allah, minta petunjuk, cari gitu kan, Masya Allah. Nah, itu biasanya dibuat, antum lelah dulu tuh. Lelah gitu kan. Dalam lelah itu ada pahala. Begitu bermohon nanti ditemukan sesuatu yang bisa memudahkan. Dan semoga antum diberikan kemudahan untuk mendapatkan itu insya Allah. Ustaz, apabila baru belajar sunnah, bagaimana dengan ibadah-ibadah yang dikerjakan saat belum tahu gitu kan? Baik, yang dimaksudkan kalau tahu tanpa ilmunya, maka Allah tidak akan menghilangkan pahalanya sepanjang ada niat kebaikan di dalamnya. Karena belum tahunya itu. Itu dalilnya di Quran surah ke-2 Al-Baqarah 143, posisi paling kiri di tengah agak sedikit ke bawah, ya. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Saya kasih contoh langsung di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, satu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkunjung dengan beberapa sahabat ke rumah Ummul Bashar. Tayyib. Kemudian saat berkunjung itu, ya, makan siang, tiba waktu sholat zuhur. Saat sholat zuhur itu turun ayat, ya, yang Al-Baqarah ayat 144 ya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ya, Muhammad, kami sering perhatikan bahwa engkau menengadah ke langit untuk memohon dipindahkan kiblat. Jadi sholatnya pada saat itu masih menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina. Nabi terus berdoa supaya pindah, ya, turun ayat. Saat itulah ketika rakaat yang selanjutnya, ya, turun ayat tadi, Nabi berputar. Jadi beliau tadinya menghadap misalnya ke sini, ke Baitul Maqdis di Palestina, turun ayat, ya kan? Kemudian ketika turun ayat diperintahkan fawali wajhaka syatral masjidil haram. Maka mulai sekarang hadapkan ke arah al-Masjidil Haram. Berputar 180 derajat ke sini. Menghadap ke sini. Yang di belakang Nabi berputar juga ke sini, mengikuti Nabi, menghadap ke arah sini. Maka di situ ada dua kiblat. Satu menghadap ke Masjidil Aqsa di awal salat, di pertengahan menghadap ke Masjidil Haram. Sampai hari ini dua kiblat disebut dalam bahasa Arab dengan kiblatain. Sampai hari ini dikenal dengan Masjid Kiblatain, kan? Tayyib. Yang jadi masalah ketika Nabi SAW kembali dari sini, kembali ke Madinah Al-Munawwarah, baik, apa yang terjadi? Disampaikanlah ada tadi ayat turun. Kemudian sekarang kiblat kita sudah beralih ke Al-Masjid Al-Haram. Orang-orang ini kemudian bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, status salat kami yang barusan tadi salat bagaimana? Karena kami belum tahu informasi ini. Ya, mereka masih menghadap ke Baitul Maqdis, belum menghadap ke Masjid Al-Haram. Ditanyakan bagaimana statusnya ya Rasulullah? Karena kedatangan Nabi saat sampai ke Madinah Al-Munawwarah itu kan sudah lewat waktu sholatnya. Jalan kaki kan? Masya Allah, nggak ada kendaraan seperti sekarang. Ya? Tayyib, maka apa yang terjadi? Turunlah kemudian langsung kalimat Allah di situ, turun wahyu, ya, yang menyampaikan wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Ya, 143-nya di ujung ayatnya, Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan kalian yang dilakukan dengan iman. Iman di situ menyebut kalimat sholat. Jadi sholat kalian tetap berpahala, diberikan pahalanya kalau belum tahu informasi yang tadi disebutkan. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beribadah karena keyakinannya pada yang dulu dan dilakukan dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala karena yakin itu benar, mudah-mudahan juga termasuk dalam bagian ini tetap mendapatkan pahalanya, dan ketika dia belajar insyaallah pahalanya menjadi semakin bertambah dan lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jelas sih? Baik, paham insyaallah? Baik, nah, kalau sudah jelas, sudah paham, kan? Maka berlakulah hukum di sini, kan? Hukum baik itu Al-Quran ataupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bacakan misalnya hadisnya di Al-Bukhari, nomor hadis 1477. Nabi menyampaikan, Inna Allah kariha lakum thalatha. Allah sangat benci dari kalian itu 3 hal. Sangat nggak disukai, kan? Taib, satu qila wa qala. Ya, perkataan yang nggak jelas sumbernya, hoax. Nggak jelas, kan? Tiba-tiba bicara ini, bicara itu. Sekarang kan banyak ya, ada kalimat yang hoax, gambar yang hoax, kan? Jangan ikut-ikutan. Ya, antum ingin tampilkan sesuatu yang baik tapi dengan cara yang salah, itu nggak boleh. Ya, itu nggak boleh. Itu Allah sangat nggak suka. Ya. Yang kedua, idha'atul mali, menyia-nyiakan harta. Allah titipkan, antum buang-buang. Padahal itu dititipkan untuk meningkatkan ibadah. Barangkali yang lain sudah tahajud, sudah saking banyaknya puasa, gitu kan? Masya Allah. Makanya dititipkan harta yang sedikit. Antum diberikan harta cukup banyak karena barangkali belum tahajud tiap malam, ya, puasa juga belum konsisten yang sunnahnya, Quran belum hafal supaya bisa beramal dengan hartanya, tapi disia-siakan. Itu Allah sangat benci dengan itu. Kalau cuma urusan kaya, Qarun lebih kaya. Ya, kalau cuma sombong, Qarun pun sombong. Jadi kalau antum kaya kemudian sombong, antum ketinggalan. Ya, jauh ketinggalannya, cuman kesiangan, kesorean, kepagian, kemalaman, ya. Dan Qarun lebih kaya dibandingkan dengan antum. Jadi keterlaluan kalau kekayaan antum nggak sekaya Qarun, ikut-ikutan sombong. Ya, baik ya. Baik. Yang terakhir, yang ketiga, kafratus soal, banyak bertanya pada sesuatu yang sudah jelas disampaikan. Sehingga dengan banyaknya itu jadi tidak jelaslah apa yang disampaikan itu. Baik, saya mau cek lagi. Jelas uraiannya? Alhamdulillah. Paham insyaallah? Ada pertanyaan lagi? Awas, hati-hati ya. Baik.
Kalau itu kita cukupkan dulu. Ada bagian kedua yang belum bisa kita bahas karena keterbatasan waktu. Saya sarankan ikut nanti bisa bergabung di Akhir TV dalam kajian Fikih Ikhtilaf, ya, sesi kajian tentang ilmu hadis. Nanti di situ disampaikan atau dibahas sesi bagian kedua dari pembahasan kita. Bagaimana memahami hadis, ini sebenarnya inti masalahnya. Ya, seringkali banyak perbedaan pendapat, bahkan tidak jarang ada perselisihan di masyarakat karena masalah sebetulnya ketidakpahaman terhadap memahami hadis. Ya, terhadap memahami hadis, ada nanti hadis-hadis yang sangat sensitif bahkan. Ya, saya mau tanya sebentar. Misal dari yang paling kecil, kalau antum makan baca doa apa? Bismillah. Baik. Kalau Bismillahirrahmanirrahim, boleh nggak? Kalau Allah mau balik lana? Masya Allah. Sudah lihat hadisnya? Sudah pernah belajar? Bagaimana bisa menyimpulkan? Nanti insya Allah lain waktu ya kita akan pelajari. Kalau nanti ada waktu kita bisa bikin judul-judul yang bisa menggali itu semua. Kalau kita nanti ada waktu yang lebih, karena kajian kita ingin sempurnakan dulu supaya tidak lompat-lompat ya, supaya nggak lompat-lompat. Kita mau sempurnakan dulu kajian fikih al-asmaul husna. Jadi nanti insya Allah di bulan berikutnya kita akan bertemu untuk membahas kajian fikih al-asmaul husna. Dan insya Allah nanti saya coba buatkan silabusnya ya supaya nanti lebih terarah dan nanti insya Allah bisa dibagikan dalam pertemuan yang berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa'afu minkum. Maaf sebelum saya tutup dengan salam, insyaallah kami hari Senin depan di tanggal 6 Maret insyaallah akan ke Saudi dan melakukan beberapa liputan. Di antaranya kita akan lakukan liputan live nanti di lokasi langsung insyaallah turunnya Al-Maidah 51 itu. Nanti mungkin akan diinfokan supaya jangan-jangan sekarang banyak orang bicara Al-Maidah tapi sebenarnya nggak pernah tahu gitu kan tentang itu. Nanti kita coba bahas itu dan mudah-mudahan jadi manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.